Istri. Aku turun ke bawah. Aku bawakan secangkir teh susu. Swami, datang dan selamatkan aku. Jangan datang. Apa yang salah dengan istri? Presiden Zhang, jangan lakukan ini. Gulung. Swami menyelamatkan saya. Selamatkan aku. Aku akan segera datang. Beraninya kau menelepon Ada Kentat, juga juara seni liberal. Pada akhirnya, itu bukan pengiriman. Apakah Anda ingin saya? Aku memanggilnya. Bayarkan dia melihat kita berdua bermain. Sudah pulang kerja. Jangan bayarkan masak. Haïr ce bantard. Properti tidak diizinkan masuk. Sudah pulang kerja. Jangan datang. Biarkan aku masuk. Jangan bayarkan masak. Selama kau patuh, aku akan memberimu 30.000 setiap bulan. Ini tidak lebih baik dari Anda. Limbah pengiriman. Satu langkah lagi. Aku akan mati. Aku ingin mati. Aku berjanji akan membuatmu mati. Istri. Istri. Ayo datang. Selamatkan istriku. Lucu kecil masih mati di bawah perusahaan. Benar-benar buruk. Aku membunuhmu. Aku membunuh. Ares, Lao Tzu bermain dengannya, memberinya wajah. Dia memiliki kulit kurus, ingin melompat dari... Apa itu? Istri. Istri. Yang mulia, sudah waktunya. Para menteri sudah mulai mendesak. Baik. Istri. Istri. Aku lega kau masih hidup. Yang mulia, Pangeran Xiongnu, hari ini akan membawaku ke Xiongnu. Hamba khawatir akan jadi mainan mereka. Tapi semua ini kulakukan demi Dayu. Istri. Yang mulia, tenanglah, Padala. Hamba pamit undur diri. Istri. Istri. Dia mirip sekali dengan Fei Fei. Dia memanggilku putra mahkota. Aku benar-benar melakukan perjalanan waktu. Jangan dilihat, putri mahkota akan segera milik Xiongnu. Xiongnu. Apa yang terjadi? Pasukan Xiongnu sudah menyerbu ibu kota. Si bodoh ini baru sadar sekarang. Kaisar koma karena sakit parah. Lagi pula kebodoh. Siakerlah, pangeran ketiga akan segera kembali dari Lingnan. Tapi nanti, hari bahagiamu sebagai putra mahkota bodoh akan berakhir. Putra mahkota bodoh, sudah waktunya makan. Semangkuk sop ini, lebih baik kau yang minum. Kau. Tubuh anak itu kekuatannya luar biasa. Sayang terbuang percuma. Dewa tersentuh. Membuatku masuk ke tubuhmu. Otakku dengan tubuh ini pasti bisa bangkit menjadi penguasa Dayu. Di mana Li Xuan? Di mana Li Tuan? Hamba di sini. Yang mulia sudah sembuh benar? Wah, Kaulah orang yang saat ini paling bisa kupercaya. Masalah ini jangan beritahu siapapun. Mengerti? hamba paham. Selain itu, persikan mereka semua. Lalu kerjakan satu hal lagi. Silakan yang mulia perintahkan. Yang mulia, tenang saja, hamba tua ini pasti selesaikan. Aku akan temui dulu Pangeran Xiongnu itu. Baik. Permaisuri, berani-beraninya kau membuat Pangeran Agu menunggu lama? Jangan sampai Pangeran Agu sedikit pun tidak senang. Hamba hanya ingin tampil dalam kondisi terbaik, menemui Yang Mulia Pangeran. Jadi agak terlambat, mohon maafkan hamba. Yang Mulia. Sang Ratu cantik, mana mungkin aku marah padamu. Henggual. Bawakan teh.
Hahaha, benar-benar cantik. Kecantikan seperti ini, setelah ku selesaikan menikmati, pasukanku juga akan menikmatinya. Haha. Permaisuri kulitnya halus. Aku penasaran, bisakah bertahan dari serangan prajurit kami? Lahat kezembanggannya. Nanti di padang rumput. Masih sombongkah dia? Kalian bayar. Barbar padang rumput. Kami sudah penuhi semua syarat kalian. Masih berani mempermalukan permaisuri kami. Keterlaluan. Bahkan jika hari ini ku hamili di aula istana ini, apa yang bisa kalian lakukan? Kau, lepaskan bajunya. Kalian. Siapa yang berani? Lipas, teruskan. Lipas, tunjukkan tubuhnya utuh pada semua pejabat Dayu. Biarkan mereka lihat. Sang permaisuri sombong, permaisuri, berlutut di hadapanku. Hahaha. Siapa? Yang mulia putra mahkota datang. Putra mahkota. Mirip sekali dengan bajingan itu, bentuk wajah sama persis. Superlation Adil. Kali ini aku akan balas dendam. Hormat pada putra mahkota, panjang umur putra mahkota. Bocah goblok ini ngapain di sini? Jangan sampai dia mengamuk nanti. Banyak sekali orang. Kumasatu, Oranyang Mangorma. Situasi di istana ini lebih rumit dari yang kukira. Apa mereka anggap aku bodoh? Akan kubuat mereka terus bermain. Di mana jangkriknya? Jangkriknya di sini. Hahaha, inikah putra mahkota Dayu? Ternyata benar-benar idiot. Sini nah, sujudlah. Jangkriknya di sini. Dasar goblok, Perani Mengkina Pangeran, Cubana kau. Ngapain ribut sama orang gila? Jika pangeran bodoh jadi kaisar, Dayu nantinya akan jadi ladang pekan. Untuk Xiongnu, jangan sampai dia mati. Mereka bilang kau bodoh. Tapi aku tak sependapat. Kau bukan hanya pintar, tapi juga lebih cerdas dari semua yang hadir. Aku putuskan, kau jadi Kaisar Dayu. Tapi sebelumnya, sebelum itu, kau harus mengantar permaisuri keluar kota. Agar rakyat Dayu tahu, calon kaisar mereka adalah sampah seperti apa. Hahaha. Sampa. Sayang, berani melawan Pangeran Agu, kau cari mati? Lepaskan, Tuan Putra Mahkota, apa yang kau lakukan? Lepaskan, Pangeran Agu, berani sentuh aku? Kenapa? Mokusaki Tiko? Ekuk. Baik. Sangat baik. Sekarang juga, suruh Putra Mahkota menyerahkan permaisuri ke kemah Xiong, atau kalau tidak, Arshuan pasukan Xiongnu akan menghancurkan Dayu. Kau, keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Nona cantik, berani menolak? Ni Grammar Dayu. Berani menolak? Istriku takkan kuberikan. Kekuali. Kau berikan istrimu padaku. Kurang ajar, Tuan Putra Mahkota. Apa omong kosongmu ini? Kau egois sekali, membahayakan seluruh Dayu dengan tindakanmu. Mengorbankan seorang wanita demi kedamaian Dayu. Transaksi menguntungkan. Ini usaha berat. Pangeran ketiga. Menguntungkan? Sangat menguntungkan. Cuma seorang wanita. Kalau begitu. Suruh selir pangeran ketiga. Dan putri kalian dikirim. Lagi pula putri kalian, tak ada yang mau. Kau. Tidak boleh, jangan biarkan dia menggagalkan rencana pangeran. Pengual, bawa putra mahkota ke istana. Tunggu, Li Dezeng, berani campuri keputusan putra mahkota? Ini pemberontakan. Kiji, lalu apa? Kaisar tak sadarkan diri. Maukah kau biarkan Dayu hancur di tangan orang bodoh? Benarkah? Menteri Li, rupanya bawahamu takut pada si bodoh. Kalau begitu, tak usah repot. Aku akan langsung di sini, di hadapan si bodoh, memperkosa istrinya. Tengani wanita itu. Bawa orang, singkirkan si idiot ini. Sayap. Idiot, kalau tidak minggir. Kuasaikan kau dengan parang. Azaparan. HEI. Aku mau main parang. Cari mati. Ini bukan urusanku. Tidak berguna. Bahkan idiot pun tak bisa ditaklukkan. Serbu semuanya. Tunggu,
Jangan nekat, kau bisa terluka. Dan kalau nekat, masalahnya akan makin besar. Yang Mulia Putra Mahkota, Demi Dayu, kita harus tunduk pada Xiongnu untuk sementara. Jangan keras kepala. Dengarkan aku ya. Permaisuri Putra Mahkota Dayu, benar-benar wanita cantik yang mempesona. Apa kau sekarang sudah mulai bersemangat? Idiot, kau tak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Aku mau kau melihat dia diperkosa oleh anak buah secara bergiliran. Wahahaha. Kalian orang-orang biadab, barbar dari perbatasan, berani menghinaku di depan umum. Permaisuri Pangeran Dayu, tak beda dengan binatang. Diamlah kau. Bangsat tak berguna. Kiraja en Manguidupi Mereka Bertintin. Saat genting cuma satu orang yang berani melawan. Pengawal. Siapa lagi yang berani bicara sembarangan? Akan ku habisi. Li Dezeng, bawa pasukan ke istana. Kau mau memberontak? Pembrontakan. Dia penjahat. Tonkap Diajuga. Aku setia pada kerajaan. Mengapa memberontak? Semua yang kulakukan untuk Dayu. Humph. Kekuali. Kau serahkan istrimu. Istriku tak menarik bagi Pangeran Agung. Kini tak ada yang bisa mengganggu mood Pangeran Agung. Kau lihat, kini meski aku berbuat apapun padamu, tak ada yang berani hentikan. Penjahat. Kubunuh kalian. Lihat siapa yang berani gerak sekarang. Aku berani. Lihat. Pesananmu datang. Hey! Siapa? Siapa itu? Siapa berani sentuh pangeran ini? Aku bunuh dia. Siapa berani sentuh dia? Aku hukum 9 generasi keluarganya. Jadikan seluruh keluarganya babi. Kokubua jadi babi. Kau juga jadi babi. Kau! Dasar idiot. Berkuba jadi babi. Mustahil. Sarakan yang berani ganggu aku. Panjeranego. Tuan Maha Pengampun. Jangan lawan Esibodo. Berani lukai raja kami. Ini bukan lagi urusan. Putri mahkota saja bisa selesaikan. Kami minta ganti rugi berlipat. Atau pasukan akan hancurkan ibu kota Dayu. Panjeranego. Silakan ajukan syarat apapun. Asal bisa berdamai. Dayu akan penuhi. Kuberi 2 pilihan. Pertama. Si bodoh ini harus sujud padaku. Bersujud 100 kali. Kedua. Aku bawa semua perempuan, keluarga pejabat di sini, untuk prajuritku. Kanan Dedeo, tak cuma putri mahkota cantik, Permaisuri Pun, masih mempesona. Ini Panjeranego, permaisuri itu, wajah negara kami, jangan sampai celaka. Maka, kami mohon putra mahkota, bersujud minta maaf. Li Dezeng, kau bukan khawatirkan permaisuri, tapi para selirkan. Perkataanku benar adanya, mohon putra mahkota bersujud. Kami semua minta putra mahkota bersujud. Kami mohon putra mahkota bersujud dan minta maaf. Meminta putra mahkota kami bersujud pada orang lain. Orang-orang Dayu ini, betapa lemahnya mereka. Dengan tuan seperti ini, dan badik seperti itu, pasukan kavaleri Xiongnu akan menghancurkan Dayu. Tinggal menunggu waktu. Para pengecut egois. Tak tahu bagaimana mereka bisa naik ke istana kerajaan. Kemari. Ayo kemari. Sujud di sini. Ya, tepat di sini. Kalau baca disujudlah. Pangeran Agung. Dia sudah bersujud. Yang Mulia Putra Mahkota, hari ini terasa agak berbeda ya? Kakiku, kenapa kakiku lemas? Kau, pasti ulahmu. Seiya. Tenanglah Pangeran Agung. Dia hanya orang bodoh. Mana mungkin berbuat apa-apa. Akan saya suruh dia minta maaf. Sudah terlambat. Ku beri kesempatan. Tapi kau tak menghargai. Sampaikan perintah. Pasukan Xiongnu siap menyerbu. Aduh, hancur kita. Semua usaha dirusak si bodoh ini. Sekarang takut ya? Selir kekaisaran atau permaisuri. Semua akan tidur di ranjangku. Bayar Esibodo. Menyaksikan mereka bersamaku. Pasukan besar sudah di depan mata. Kalian takkan mampu. Pasukan besar sudah di depan pintu. Kalian tidak akan mampu. Hahaha. Seorang Kasim, berani sekali kau bicara seperti itu. Pangeran Agung. Semoga nanti, saat pasukan Qin tiba, kau masih berani menghina putra mahkota dengan sebutan idiot. Menghina putra mahkota kami. Qin. Kau sedang bermimpi? Di perbatasan Qin juga ada pasukan besar Xiongnu kami. Mereka sendiri kewalahan. Mana mungkin kirim bala bantuan? Hahaha. Bagaimana jika putra mahkota kami punya strategi mengusir pasukan itu? Hahaha. Dia, orang yang bicara saja, tidak lancar si idiot bisa punya strategi? TAPI, kalian berani kawin lari dengan Qin?
Ini bunuh diri. Kuma perluserakan. Satu permaisuri. Sudah selesai. Sekarang kau bikin berantakan. Kau ingin negara Yu hancur? Baru puas? Aduh, kenapa dapat putra mahkota? Seperti ini, negara Yu kami akan runtuh. Yu tak mungkin kalahkan Xiong. Ini bukan salah kami. Diam kalian semua. Tak pantas kalian. Hina putra mahkota di sini. Pangeran Agu, jika tak percaya, mau bertaruh? Taruhan. Benar. Baik. Ku beri waktu sebatang dupa. Setelah dupa habis, jika bala bantuan Shin tak datang, Yu harus menyerahkan Shikota plus Idan Ling gadis, termasuk selai kerajaan Yu, permaisuri, dan semua perempuan, pejabat di sini. C'est-tu juste? Tidak. Saya menolak. Saya menolak. Keberatan ditolak. Aku putra mahkota. Kau ingin menghancurkan Dayu, Paduka putra mahkota, harap pertimbangkan matang-matang. Ini warisan mendiang kaisar, yang susah payah, diraih dengan susah payah. Paduka, kita tidak boleh bertaruh ini. Jika kau kalah, jika pangeran ini kalah, pasukan akan ditarik. Kembalikan semua kota Dayu. Tidak boleh, tidak adil. aku juga mau ini. Tanggamu, mengapa? Dia menyentuh wanitaku. Hahaha, si bodoh ini paham juga rupanya. Baik, siapkan dupa, sayap. Aduh, putra mahkota bodoh begini. Ini tanda kehancuran Dayu. Tayu Seleka, Bajinda, Sedarla. Jika Bajinda tak banggan, putra mahkota akan hancurkan Dayu. Paduka, jangan bertingkah lagi. Pulang ke istana sekarang. Aku yang urus ini. Tenang, tak apa. Tak bisa lihat, aku harus naik ke atas. Waktumu habis, bodoh. Sudah siap menyerahkan kota mana? Sudah pilih lengan mana? Waktu sudah habis, masih berhayal saja. Hari ini pangeran akan di atas tembok ini mempermalukan permaisuri, agar rakyat Dayu lihat bagaimana permaisuri yang mulia. Kutendakan, hahaha. Ini pasukan bantuan Qin. Pasukan bantuan Qin. Benarkah ada pasukan bantuan di luar kota? Mungkinkah pasukan Qin benar-benar datang? Pasukan bantuannya cukup banyak. Hubungan kita dengan Qin cukup dekat. Mereka mungkin mengirim pasukan. Bukan tidak mungkin. Benar juga. Ini mustahil. Qin, bukankah ada satu pasukan Xiongnu? Mungkinkah? Bagus. Mereka datang. Kokala. Laporan. Pangeran Agu, pasukan besar di depan, sedang mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Mustahil. Orang bodoh itu tak mungkin bisa lakukan. Pasti ada tipu muslihat. Pangeran Agu, bagaimana jika kita mundur dulu? Jika ini benar, kita tak bisa kabur. Jika ini palsu, kita akan balas dendam berlipat. Nyalakan api sinyal. Perintahkan mundur. Sayap. Tunggu, Kasim berani menggelanjaku? Minggir, Pangeran Agu. Apakah Paduka lupa sesuatu? 3 kota itu, setelah aku pulang nanti, akan ku kembalikan. Bukan itu, mungkinkah kalian berani meminta lenganku ini? Wahahaha. Tentu, kurang ajar. Saya Pak Bernie. Aku tak akan biarkan kau pergi. Paduka putra mahkota, sampai kapan kau akan berulah? Lepaskan Pangeran Agu. Pangeran Agu, soal taruhan ini, jangan terlalu dipikirkan. Diam kau. Kau berhak bicara di sini. Bodoh. Apa maksudmu? Ayahanda berpesan, harus menepati janji. Maka, Akan kutepatkan janji. Hentikan. Aku akan membantumu menepati janji. Berhenti. Maafkanlah jika bisa. Ini kenapa lagi? kau si Jelek initia pas? Yang mulia putra mahkota benar-benar bodoh sekali. Bahkan pangeran ketiga. Tak kau kenal? Pangeran ketiga, kalau aku putra mahkota. Kau pangeran ketiga. Kenapa putra mahkota? Harus dengar pangeran ketiga? Kau. Bodoh. Kau berani sentuh aku? Murong Yun akan mati. Kau berani mengancamku? Ancam? Pangeran ini bicara benar. Sebelum kau datang, Murong Yun sudah minum racun spesial bangsa Xiong. Jika ada APA padaku, obat penawarnya takkan kau dapat. APA? Itu teh beracun? Hahaha, tak menyangka ya? Aku sarankan kau, lepas Murong Yun, ikut pangeran ini pergi. Kalau tidak, dia akan mati.
Bodoh, kebodohanmu tak tertolong. Ujung-ujungnya tetap begitu. Lebih baik kau lepas putri mahkota dan Pangeran Agu pergi. Kan selesai masalahnya? Kira-kira waktunya. Raken, harusnya mulai bekerja. Istriku. Saillant. Sekarang baru menyesal. Sudah terlambat. Racun tak diatasi dalam 3 hari. Murong Yun pasti tewas. Serahkan dia padaku sekarang. Masih ada harapan selamat. Aku tak keberatan bermain-main. Dia yang tak sadarkan diri. Hahaha. Tuan Putra Mahkota, hamba beberapa hari lalu dengar, rumah harta baru dapat, barang lelang itu, Ada 1, Akar Naga Dara Paina Warraken, kualitas tertinggi, akan dilelang besok. Ngobrol apaan? Bodoh, mau nangis sekarang? Dasar, Sepit Sura, Pangeran Agu pergi, berdamai dengan Xiongnu. Putri Loulan sudah tiba, 3 hari lagi, akan ke istana bahas pernikahan kalian. Masih ganggu Pangeran Agu? Cepat siapkan diri, nanti, kau hadapi amarah 2 negara. Putri Loulan, katanya cantik jelita, TAPI, pria yang dia pilih, harus, ahli perang dan sastra, si bodoh ini, hahaha, kalian orang Dayu, siap-siap hancur. Dasar goblok, mau apa lagi? Sudah kuberi kesempatan, Hademiu, jangan cari gara-gara. Apa katamu? Aku tak paham. Tapi. Harus tepati janji taruhan. Tuan Pangeran, tanganku. Putra mahkota ini, apa kau tak peduli nasib putri mahkota? Kau, dasar bodoh, kau benar-benar tak mengerti apa yang kami bicarakan. Bantuan, bawa Pangerangu ke tenda untuk diobati. Kalian cemat, semua akan binasa. Murong Yun, bersiaplah mati. Tak bisa sadar? Ya. Simua mati, kalian semuanya harus mati. Lixuan. Hamba siap. Tangkap semua mereka. 3 hari lagi, akan kuperlihatkan putri mahkota sadar. Penggawal, bawa mereka pergi. Simua orang. Mampuslah kalian semua. Atau pasukan Xiongnu akan menyerbu. Paduka, hamba bersiap gabung dengan pasukan Qin. Hancurkan Xiongnu hingga tuntas. Mana ada bala bantuan Qin? Ini semua cuma siasat mengular waktu. APA, siasat mengulu? Benar, putra mahkota. Bikin permainan perang-perangan berkuda. Pasukan berkuda Dayu diarahkan keluar kota. Ikat ranting di ekor kuda. Kendalikan kuda dengan tali. Seperti ada ribuan pasukan. Kini, pasukan Xiongnu mundur. Pangeran Xiongnu ditangkap. Mereka tak akan berani macam-macam. Seru. Perang Prangan Berkuda. Azik. Sekadar kebetulan beruntung. Dibilang siasat mengulu. Kau lolos kali ini. Akan kulihat dalam sanhari. Bagaimana kau membangunkan Murong Yun menghadapi Putri Loulan. Selamatkan Murong Yun du. Lalu urus kau. Zhao Tai. Paduka, katanya, Putri Loulan hari ini ke pavilion harta. Target mereka, tampaknya ginseng naga darah. Oh ya? Wah Paduka, mereka datang. Yang mulia, itu Putri Loulan. Kali ini, dia membawa dewa perang Loulan dan penyair terbaik Loulan untuk menghadap Dayu Kereza. Mereka akan menantang dengan ujian sastra dan pertarungan fisik. Mereka sering pakai cara ini untuk merebut kode-kode Kerajaan lain. Putri Loulan, kabarnya dia sangat dihormati di Loulan. Jika bisa menaklukkannya, Baek Xiongnu. maupun pangeran ketiga, posisiku akan lebih kuat. Menyukai yang serba bisa? Itu mudah. Putri, nanti, benarkah kau akan menikahi putra mahkota Dayu itu? Mana mungkin aku menikah dengan orang bodoh. Katanya dia impoten. Aku tak mau hidup sebagai janda. Lagi pula, suamiku haruslah pria terhebat di dunia. Ahli sastra dan bela diri. Kedatanganku kali ini pasti akan mempermalukan Dayu. Berani-beraninya menjodohkanku dengan orang Donggu. Lixuan. Hamba hadir. Tak perlu kau di sini lagi. Pulanglah dulu dan selidiki sesuatu untuk Sayap. Lelang kali ini menampilkan item utama, karya penyair terbaik Dayu, Wang Qishan, puisi tangan pertama. Jenderal berdiri di medan perang. Teriakan perang mengguncang langit. Semengat tak tertinggi. Pedang menghunjam Yuzu. Puisi hebat. Puisi ini adalah salah satu karya langka, tulisan tangan Wang Qishan. Karya yang sangat dibanggakan sang maestro. Harga awal
1.000 tail perak. Karya Master Wang Chishan. Sangat langka dan berharga. Tak disangka bisa ditemukan di sini. 2 hari lagi. Ulang tahun ke-70 ayah. Hari ini, aku harus memenangkannya. 3.000 tail. 4.000, 5.000 tail. Penyair nomor 1 Dayu. Hanya menulis sampah begini. Masih dijadikan item utama lelang? Rupanya, para penyair Dayu. Benar-benar payah. Benar-benar sampah. Kamu yang sampah. Seluruh keluargamu sampah. Perani menghina Master Wang Chishan. Mungkin kalian tak punya uang untuk membeli, makanya menghina. Lihat pakaian dari Lowland ya, bahkan di seluruh Lowland. Yang berani bicara begitu tentang Master Wang. Tak banyak bukan? Bapak ini, kau menghina begitu kasar. Master Wang Chishan, sekalian menghina kami. Penyair Dayu, Barony tanya, mengapa kau bicara seenaknya? Ucapan kasar. Hanya jujur. Puisi ini, di mata tetap sampah. Kalau bisa buat puisi yang lebih bagus. Kalau tidak, jangan cuma berisik. Bapak ini, jika kau tak bisa membuat yang set era Master Wang, dengan ini, kami dari Pavilion Harta akan menuntutmu sampai tuntas. Betul, baiklah. Karena kalian memohon, akan kubuat kalian menyerah. Akan kutunjukkan puisi sejati. Angin gurun mengiris pedang. Kuda perang injak pasir kuning. Tali pusar berdentem, semenggak bangkit. Kilau pedang dan tombak. Tari di perbatasan. Bagaimana? Tadi kukatakan puisi Master Wang ini. Puisi jelek. Masih ada keberatan? Sudah dengar, penyair terbaik Lowland, sangat angkuh. Setelah bertemu, ternyata benar. APA. Dia penyair terbaik Lowland yang 3 tahun lalu mengalahkan Dayu dan Ki, penyair 2 negara. Master kuno, pantasan berani menghina Master Wang. Bahkan jika Master Wang ada, tak bisa membantah. APA. Kau mengenalku? Coba nilai puisiku ini. Bagaimana? Penilaian Seiya Empakata. Tak tertandingi. Seperti sampah. Sebongkah kotoran. Kau. Ini adalah penyair terhebat di dunia saat ini. Bahkan Master Wang Chishan tak berani sembarang menilai. Berani-beraninya kau berkata begitu. Puisi ini sudah termasuk mahakarya langka bila ditenggelamkan dalam sungai sejarah. Mesak kategori yang terbaik dalam puisi perbatasan. Dasar anak hijau. Jangan asal bicara jika tak paham. Mahakarya? Itu cuma membuktikan kalian. Kata dalam tempurung berpikiran sempit. Kurang ajar. Keluarga Chen kami terpandang. Memiliki banyak koleksi karya termasyur. Perani Berninya kau menghina kami. Sampi. Keluarga, su kami turun temuran terpelajar. Leluhur kami pernah melahirkan banyak sastrawan ternama. Aku pun pernah ikut 3 kali Kongres Puisi, 5 negara. Masih berani bilang kami sempit? Dongkal. Bagaimana dengan keluarga Yo? Setiap bulan kami selenggarakan forum puisi. Undang para intelektual Siantero Negeri. Juara ujian kekaisaran masa kini. Semua pernah hadir di acara kami. Bahkan Master Wang Chishan pernah membuat 5 puisi di banquet puisi keluarga kami. Haha. Sempit dan dangkal. Termasuk kau, si penyair nomor 1 Lowland ini. Pengetahuan kalian tak sampai sepermil dari mending pulang baca puisi bagus. Kalau begitu, silakan tuan. Membuat puisi di tempat. Perlihatkan kemampuan. Aku ingin tahu, penyair Dayu sepertimu ini hanya milik besar belaka atau memang berbakat? Maaf, tak tertarik. Tak minat. Kurang ajar kau. Masih muda sudah sombong. Jangan coba memprovokasi. Aku datang untuk ginseng naga darah. Tak mau buang waktu. No. Lanjutkan lelang berikutnya. Tunggu, kau bilang, kau datang untuk ginseng naga darah? Ya, kenapa? Aku Putri Lowland, juga datang untuk ginseng naga darah. Dengan kekayaanmu, takkan sanggup mendapatkannya. Ginseng naga darah. Begini saja, buatlah satu puisi. Jika memuaskanku, akan kubantu dapatkan ginseng naga darah. Setuju? Bagaimana jika tak puas? Jika tak puas, kau harus bersujud dan minta maaf pada tuanku. Baik. Akan kuperlihatkan puisi sesungguhnya. Akan kutunjukkan pada apa itu puisi yang benar-benar bagus. Aku kenal semua penyair di kota ini, tapi tak pernah lihat orang ini. Dari mana dia muncul? Memalukan. Akan kulihat puisi macam apa yang bisa kau buat. Angur. Arachmulia. Cangkir bercahaya. Kuma pura-pura. Pembukaan ini sudah pasti gagal menjadi puisi bagus. Lagu pipa mendesak di atas kuda.
Tertidur mabuk di medan perang jangan tertawa. Sejak zaman kuno berperang. Berapa yang pulang? Aha, tertidur mabuk di medan perang. Janganlah tertawa. Sejak dulu berperang. Siapa yang kembali? Bagaimana Putri? Puisi ini bagaimana? Ini. Tanya Tuan Gu, masih tak mau mengaku? Puisi perbatasan. Kau tulis tanpa semangat perang. Ini sama dengan kelemahan Dayu, sangat identik. Pantas saja, Dayu menyerah ke Xiongnu tanpa lawan. Ce manga peurant. Siapa bilang puisi perbatasan butuh semangat perang? Jangan cari alasan jika tak bisa menulis. Aku tahu, kalian orang Dayu, lemah sampai ke tulang sungsum. Baik. Kau mau semangat perang? Akan kubuatkan untuk. Awant Tebal Kingge, Redupkan Gunung Salju. Kota terpencil memandang gerbang Yumet. Pazir Kuning Merobek Baju, Peurant Ratuzan Kali. Tak hancurkan Lowland takkan pulang. Mencari mati. Tuan Muda APA maksudmu? Kenapa? Bukankah kalian ingin aura membunuh? Bagaimana dengan puisi ini? Lumayan. Ada aura membunuh? Ada. Nah, itu dia. Tuan Gu. Komangaku Kala Atotidan. Aku. Tuan Muda. Lulan dan Dayu. Persahabatan yang baik. Hubungan kedua negara harmonis. Baris terakhir puisimu ini, APA maksudnya? Persahabatan yang baik. Kedatanganmu ke Dayu ini, apakah benar-benar untuk menjalin persahabatan yang baik? Itu juga bukan alasanmu membuat puisi dan merusak. Hubungan antara Lulan dan Dayu dengan puisi. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya orang dari kalian yang pertama menghina penyair Dayu kami, kan? Benar juga, itu penyair Lowland yang pertama menghina penyair Dayu kami. Untungnya saudara ini membantu penyair Dayu kami mendapatkan kembali harga diri. Aku bahkan tadi meremehkan saudara ini. Aku pantas mati. Tidak heran teman kecil mengatakan pandangan kami sempit. Dua puisi Anda tadi benar-benar karya agung. Ini. Kenapa? Tidak bisa berkata apa-apa lagi? Kalau begitu, terima kasih atas ginseng suelong kelas atasnya. Ini. Siniko. Putri, ginseng suelong kelas atas, biarkan dia mengambilnya begitu saja. Ini yang sudah lama kau cari, baru bisa ditemukan. Tentu saja tidak bisa diberikan padanya. Amuzi. Kau adalah dewa perang Lowland. Mengerti. Bang, lagi buru-buru apa? Ada urusan. Ambil barang orang lalu kabur? Gampang aja. Barang sudah diberikan. Mau rampas lagi? Siapa bilang gak boleh ambil kembali? Perlombaan selesai. Sekarang duel. 8 tahun jadi kurir. Trik hujan tetap jalan. 50.000 langkah sehari. Kejar top lawan satpam. Mourant pas. Lihat kemampuan. HMPH ngomong apa sih? Aku dewa perang Lowland. Kalau kamu menyerah, aku gak ganggu. Dewa perang Lowland. Cekat kan? Sudah terlambat. Dewa perang Lowland juga payah. Putri, Kerajaan Loulan-Kalian. Kurang menepati janji ya. Lepaskan aku dulu. Melepaskanmu? Bagaimana jika kau kabur? Bahkan dewa perang pun kalah. Mana mungkin aku kabur? Dia tidak matikan? Tenang. Dia baik-baik saja. Aku cuma tidak mau. Ada yang mengganggu kita. Dia hanya pingsan. Mengganggu? Apa maksudmu? Putri Lowland selalu berkerudung. Orang bilang Putri Lowland. Buruk Rupa. Ari Iniakan Kulia. Benarkah seperti kabar yang beredar? Wah, cantiknya. Jangan lehate. Pergi semua. Aku jelek? Bunga teratai kalah oleh kecantikan. Tenang, tenang. Aku sudah punya istri. Kau berani sekali.
Pertama melukai Dewa Perang Loulan, lalu membuka kerudungku. Aku adalah tunangan pangeran. Kau yakin? Aku laporkan kau menghina kerajaan. Bukannya katanya dia idiot? Lupakan. Kembalikan ginseng darah naga. Kenapa harus ku kembalikan? Ini hasil kemenanganku. Begini saja, ku beri hadiah. Kita beres. Hadiah apa? Ini puisi yang kutulis. Kupikir tak ada gunanya. Ternyata cocok untukku, sangat tepat untukmu. Kalau begitu permisi. Hei, siapa namamu? Putri tak perlu tahu. Kita akan segera bertemu. Awan merindukan gaun, bunga merindukan wajahmu. Angin semi menyapu embun berkilau. Jika bukan di puncak Gunung Giok, pasti di teras bulan bertemu. Ini menggambarkanku. Hahaha. Kemampuan bermain catur pangeran ketiga semakin luar biasa dari hari ke hari. Segalanya sudah ditangani dengan baik. Yang mulia tak perlu khawatir, semua sudah beres. Yang penting sudah selesai. Gagal menyelesaikan tugas, bodoh yang merusak segalanya. Masih gagal membunuh tua bangka itu. Meski tidak mati, tapi mungkin takkan pernah banggan. Jangan terlalu yakin dengan perkataanmu. Jika rencana ini terbongkar, kita semua akan celaka. Yang mulia tak perlu cemas berlebihan. Putri Loulan akan datang ke istana nanti. Seperti biasa, akan tantang Dayu dalam duel intelektual dan fisik. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka dari Dayu. Pasti akan memaksa kita menyerahkan wilayah. Yang mulia bisa manfaatkan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan dari si bodoh itu, mengambil alih kendali negara. Putri Loulan. 5 tahun lalu saya jatuh cinta pada Putri Loulan. Orang tua itu malah menjodohkannya dengan si Dungu, membuat perjanjian pernikahan. Kali ini, saya tak hanya ingin dapatkan sang putri, tapi juga naik ke tahta. Wahahaha, pada akhirnya kekuasaan ini pasti akan jatuh ke tangan Yang Mulia. Sudah jelas tanpa perlu kau ingatkan. Haha. Yang Mulia, sebelum Kaisar pingsan, sempat mengunjungi kamar Seliryu. Seliryu, dia kerabat Liu Qingsan. Ternyata memang melibatkan dirinya. Di mana Seliryu sekarang? Lapor Yang Mulia, saat hamba menemukan Seliryu, dia sudah meninggal. Dia pikir saya ingin membunuhnya, harus mulai dari Seliryu. Lixuan, Hamba siap. Saya perintahkan kau, Selidiki Liu Qingshan dan Li Dezang. cari bukti kejahatan mereka. Semua yang berhubungan dengan mereka harus diselidiki tuntas. Jaringan hubungan mereka. Hamba patuh. Putra Mahkot, ada masalah besar. Putri Loulan di aula utama menantang Dayu kita. Apakah Dayu tidak punya satupun petarung handal? Hahaha. Loulan suka tantang negara lain dalam kontes sastra. Kalah perang harus menyerahkan kota dan wilayah. Kedatangan mereka hari ini rupanya memang bukan untuk pernikahan. Yang datang kali ini adalah Dewa Perang Loulan. Bahkan Chen Shangshu dan Jenderal Ma kalah. Dayu benar-benar tak bisa lawan dia. Dayu kini terus dijarah Xiong. Sudah di ujung tanduk. Kini Loulan ikut campur, tambah menghancurkan. Bagaimana ini? Kalau tak ada yang berani hadapi, maka pertarungan ini akan jadi kemenangan Loulan. Selanjutnya kontes sastra. Siapa yang berani lawan aku? Buat puisi atau teka-teki boleh. Tuan Gu adalah harta karun Loulan. Kepandaiannya menggetarkan zaman. Paken Wang Chishampan. Tak bisa lawan Tuan Gu. Kami tak mau cari susah. Arti kalian menyerah begitu saja? Kalau kalian menyerah, berarti Loulan menang total. Sesuai perjanjian, Dayu harus menyerahkan 2 kota. Putri, kami tak berwenang tentukan ini. Mohon tunggu. Pangeran akan segera datang. Pangeran punya janji nikah denganmu. Pasti tak akan menolak permintaan putri. 2 kota ini bisa jadi mas kawin. Janji nikah? Siapa mau nikah dengan si idiot? Tujuan lain kedatangan adalah batalkan pertunangan. Suamiku harus ahli sastra dan bela diri, nomor 1 di dunia. Pangeran idiot Dayu itu layak kejadian suami? Putri mau pria sempurna. Si idiot jelas tak layak. Jangan sempurna.
Dia bahkan tak layak disebut pria normal. Sudah menikah bertahun-tahun, tapi tetap perjaka. Sampah tak berguna. Sungguh tidak berguna. Tampaknya putra mahkota tidak kompeten. Rumor itu benar. Untung aku bijak. Berani sekali menghina putra mahkota Dayu kalian. Kamu cukup menarik. Jika seperti katamu, aku ini putri, tidak mungkin menikah dengannya. Si bodoh tidak berguna. Mana layak untuk putri? Bicara tentang keahlian lengkap. Pangeran ini bisa dibilang salah satu yang terbaik, tapi untuk jadi nomor satu di dunia, mungkin tak ada negara yang punya orang seperti itu. Siapa bilang Dayu punya? Bunga teratai tak sebanding kecantikan. Tahu. Dayu memang punya. Kenapa pangeran tak pernah dengar? Tidak tahu putri, di mana bertemu orang ini? Di mana aku bertemu? Urusanmu apa? Tapi kamu menghina putra mahkota dengan kata-kata kasar. Tidak takut dihukum? Aku pangeran ketiga Dayu. Siapa berani menghukumku? Jujur saja, 5 tahun lalu, aku pernah lihat wajah asli putri. Kecantikan putri luar biasa. Tak pernah kelupakan. Setelah putri batal tunangan, mari bersama pangeran. Kurang ajar, kau makhluk jelek. Berani menginginkan. Aku ini putri. Sekarang segera suruh Putra Mahkota bodoh datang. Aku tak sabar lagi. Putra mahkota tiba. Dia putra mahkota Dayu. Bagaimana mungkin? Bukankah putra mahkota Dayu seorang idiot? Jangan-jangan. Putri. Dia. Diam. Kau putra mahkota Dayu? Halo, kakak. Paduka putra mahkota, baru saja Dayu, bertanding dengan utusan Lula, kalah di ilmu sastra dan bela diri. Sesuai aturan harus menyerahkan 2 kota ke Loulan. Mohon keputusan Paduka. Bertarin? Takkan ku beri satu pun. Ini tidak pantas. Dayu sudah kalah, harus menerima kekalahan. Paduka jangan ingkar janji, kalah harus menerima. Padukakah yang bertaruh, atau Dayu yang bertaruh? Atau mungkin Perdana Menteri bisa mewakili Dayu? Kau berhak bicara, hamba hanya bertindak logis. Tuntutan Lulan, mohon Paduka tidak marah. Bila Paduka tak percaya pada hamba, silakan berunding sendiri dengan Putri Loulan. Tak perlu berunding. Loulan tak mau 2 kota itu. APA, tidak mau? Kenapa reaksimu begitu? Sedikit kecewa. Jangan-jangan kau ingin menyerahkan 2 kota Dayu pada kami? Tentu tidak, mana mungkin aku berpikir begitu. Istri cantik, kakak cantik. Istri. Dia istriku. Lepaskan tangannya. Bukan urusanmu, takkan ku lepas. Berani-beraninya kau. Putri datang untuk memutus pertunangan. Lepaskan tangannya. Putus tunangan? Kau yakin mau putus tunangan? Apa kau yakin mau membatalkan pertunangan? Masih perlu ditanya lagi? Sebelum datang ke sini, dia sudah jelas-jelas bilang, mau putusin pertunangan. Legipula kau kan idiot. Siapa yang mau menikah dengan lelaki tak berguna? Menikahimu sama jadi janda. Yang Mulia Pangeran. Dia bilang, kau tidak mampu diranjang. Benarkah? Masa bohong? Kalau ini hoax, mana mungkin ada kabar. Permaisuri, masih perawan? Dungu ini bukan cuma otak, barangnya juga bermasalah. Kau tahu dari mana? Jangan-jangan kau sudah coba? Ucapan kotor, memalukan. Jangan bikin mual hamba, menjauh dariku. Jauhi juga sang putri, kau tak layak tanya. Lalu orang seperti apa yang layak untukku? Tentu saja hamba, sejak kecil belajar bela diri, mendalami ilmu, walau bukan yang terhebat, tapi termasuk jenius. Ditambah status pangeran, cocok dengan Putri Loulan. Jodoh yang sempurna. Oh. Lepaskan. Nggak mau. Pangeran ketiga, aku saja tak buru-buru. Kenapa kau panik? Aku cuma tak mau si idiot mengotongi tangan. Suamiku memegang tanganku. Mana mungkin mengotori? Suamiku. Bukannya kau datang tak putusin si idiot? Itu dulu, sekarang aku tak mau batal. Tapi si idiot ini layak untukmu, bukannya kau bilang calonmu. Haraslah. Ya benar. Haraslah ahli bela diri dan terpandai. Dia pria yang seperti itu. Dan itulah pria seperti dia.
Putri Lan Si, jangan bercanda di sini. Orang bodoh seperti itu. Dua kata. Wen Wu, apa hubungannya dengan dia? Apalagi menjadi nomor 1 di dunia. Ya, yang mulia pangeran kami masih muda dan bodoh. Meskipun memiliki kekuatan kasar, tapi dalam seni bela diri, tidak ada pengkepaian. Apalagi dalam bakat sastra, orang yang kau bicarakan, bagaimana mungkin itu dia? Kenapa tidak mungkin? Putri ini telah melihatnya sendiri, kemampuannya. Kalian yang buta kan? Hari ini, putri ini dan Dayu, pangeran memenuhi perjanjian pernikahan. Lulan dan Dayu. Terhitung mulai hari ini, aliansi didirikan. Baiklah, 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 baiklah. Baiklah, baiklah, punya istri lagi. Selamat, kakak. Tapi jangan lupakan, kakak masih punya istri yang koma, istri yang sekarat. Terima kasih atas perhatian. Bawa aku masuk. Bawa aku ke sini. Dasar idiot. Jika hari ini kau tak melepaskanku, Mariun, kau benar-benar tak akan hidup lagi. Benarkah? Tentu, dewa pun tak bisa menyelamatkan. Aku tak percaya. Tak percaya, sebentar lagi dia akan berdarah dari 7 lubang. Nanti, bahkan kau bersujud pan percuma. Akan kubawa dia ke Xiongnu. Serahkan ke budak-budakku untuk dinikmati. Buka lebar matamu yang tolol ini. Lia bagaimana dia Bangga? Bodoh, kau sedang bermimpi. Kakak Kaisar, Teramala Kenyataan, akan kusuruhkan peti mati terbaik. Makamkan dengan layak saudari perempuanmu. Aku janji tak akan bayarkan orang Xiongnu menyentuh mayatnya. Rupanya dia butuh ginseng naga darah kelas dewa untuk menyelamatkan putri mahkota. Hahaha dasar bodoh. Kau pikir lobak jelek ini bisa menyelamatkannya? Kasihan dia mengikuti. Kakak Kaisar, jangan bodoh. Biarkan saudari perempuannya pergi dengan tenang. Lobak bisuk. Barber tetap barber. Tak kenal ginseng naga darah kelas dewa. Ginseng naga darah apaan? Ginseng naga darah kelas dewa. Aku tak pernah dengar namanya. Mana mungkin bisa menghilangkan Reiken Xiongnu kami. Kalau begitu saksikanlah. Ini mustahil. Tidak mungkin. Lobak busuk ini bagaimana bisa ada khasiat? Dasar Bibel tak berilmu. Ginseng naga darah kelas dewa bisa menyembuhkan semua racun di dunia. Apa racun Xiongnu bisa bandingi ini? Palsu. Ini pasti palsu. Dia mustahil bangun. Hanya aku yang bisa membangunkannya. Cepat kembalikan aku. Yang mulia putra mahkota. Anda yang menyelamatkanku. Senang ada kamu. Camus Kalalagi. Kali ini kau mau tinggalkan apa? Nyawamu bagaimana? Tidak. Kau tak boleh bunuh aku. Aku Zaka, prajurit terbaik Xiong. Segera pulang ke Xiong. Jika dia tahu aku hilang, pasti datangkan pasukan selamatkan aku. Kalian semua bukan tandingannya. Bawa turun. Bawa turun. Sudah. Masukkan aku ke penjara. Hahaha, saudara Kaisar. Kalau putri mahkota sudah sadar, lepaskan pangeran Agu sekarang. Mau nunggu Xiongnu datang rengku? Aku putra mahkota. Aku punya hak pengawasan negara. Aku berbuat sesukaku. Menyedihkan. Serahkan pengawasan negara ke orang bodoh. Dayu akan hancur. Yang mulia putra mahkota, lebih baik serahkan hak pengawasan ke pangeran ketiga. Hak pengawasan di tanganmu. Dayu mungkin akan semakin kakau. Kau punya hak pengawasan. Bodoh macam apa bisa urus negara? Kau tak pernah sekolah. Mana bisa baca laporan? Dayu akan hancur di tanganmu. Yang mulia pangeran ketiga, ini laporan yang diproses putra mahkota. Tolong periksa apakah ada masalah. Aku ingin lihat, bodoh ini bisa mengurus administrasi seberapa buruk. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Siapa yang bantu urus negara? Dasar bodoh, mana bisa urus sebaik ini? Kopangi la Kuapa. Bodoh. Accuse Sodaramu. Aku adalah putra mahkota, kakak kerajaanmu. Sudah hafal? Barony kau pukul aku.
Ayahanda berpesan, harus jaga tata krama. Menghina kakak, pantas kena pukul. Baik. Ayo gelar pesta pernikahan. Dasar idiot berani mukulaku. Biar dia tunggu. Kali ini aku akan habisi dia. Sampaikan ke suku Xiongnu, aku ingin kerja sama dengan Zaka. Baik. Lansi buta matakah? Sampai jatuh cinta pada idiot? Kamu kambuh lagi? Tenang, tenang, aku sudah punya istri. Tunggu, aku sekarang putra mahkota. Semua ini untuk negara Dayu. Hei, aku sedang bicara. Jangan melamun. Tidak apa. Kau sebenarnya sangat hebat. Kenapa pura-pura bodoh? Nantiakan Kujelaskan. Sekarang ada hal lebih penting. Apa itu? Un gars puisy tout. Baris yang mana? Tak pulang sebelum taklukan Loulan. Prioritas kita sekarang. Hancurkan Loulan. Tadi malam, kamu membuatku sangat lelah. Tubuhku sakit. Pangeran ketiga benar-benar berbicara omong kosong. Tidakkah kau suka? Sekarang kau bisa memberitahu, mengapa kau terus-menerus pura-pura bodoh? Karena berlagak berlebihan cepat mati. Pura-pura bodoh jaga keselamatan. Seperti pohon besar menarik angin. Jika aku tiba-tiba tak berpura-pura, orang Zhao Tai pasti akan langsung membunuhku. Jadi kau terus berpura-pura. Mengamati situasi, dan diam-diam merubah keadaan. Benar. Seperti inilah. Hanya dengan cara ini, mereka akan mengendurkan kewaspadaan. Aku punya cukup waktu untuk menyelidiki anak buah Zhao Tai, lalu menyingkirkan mereka. Nanti aku butuh bantuanmu. Aku. Kau bilang ingin Loulan kirim pasukan. Bantu Dayu hadapi Xiongnu masih bisa. Tapi urusan internal Dayu, aku yang baru menikah ke sini. Bisa bantu apa? Urusan Xiongnu memang butuh bantuan Loulan. Tapi urusan internal istana juga butuh bantuanmu. Butuh aku untuk apa? Kau jadi juru bicaraku. Juru bicara? Tuan Putra Mahkota. Mazuk. Tuan Putra Mahkota, bukti kejahatan Li, Deshang Liu Qingsan sudah terkumpul. Hari ini di Istana Putra Mahkota, tak bersama Putri Loulan, tiba-tiba mengumpulkan kami. Ada urusan apa? Bermain bersama. Berman, omong kosong, kami semua pejabat penting. Mana ada waktu, temani Putra Mahkota main. Yang mulia Li, jangan marah. Paduka Putra Mahkota hanya bercanda. Kali ini mengumpulkan semua. Ingin bertanya, pendapat kalian soal Xiongnu? Pendapat tentang Xiongnu, awalnya Dayu sudah damai dengan Xiongnu. Tapi Putra Mahkota, Sekiri Pangeran Ego, buat Dayu kembali terjun ke jurang. Zaka, prajurit terhebat Xiongnu kembali. Segera bawa pasukan menyerang. Dayu, siapa bisa halangi? Tampaknya yang mulia terhadap hal ini prasangka besar ya. Tentu, aku bersusah untuk perandingan damai dengan Xiongnu. Dirusak Putra Mahkota, beauty lagi, di ujung pisau. Mana mungkin tak marah? Menurut yang mulia, harus bagaimana menyelesaikan ini? Atasi krisis Xiongnu? Tentu Putra Mahkota harus bawa permaisuri dan Pangeran Agu ke Xiongnu mengaku salah. Penuhi semua syarat Xiongnu, baru bisa jaga keselamatan Dayu. Tidak. Ini ulah Putra Mahkota. Harus Putra Mahkota yang selesaikan. Jangan-jangan Putra Mahkota ingin biarkan rakyat Dayu menderita. Bukan aku, ini kau. Dia yang hancurkan Dayu. Konyol. Aku mengabdi untuk rakyat, setia tanpa pamrih. Mana mungkin mau hancurkan Dayu? Acquisition. Paduka Putra Mahkota, kesishin yang mulia Li Kediyu. Kami semua lihat. Jangan asal bicara, nanti rakyat kecewa. Lalu surat-surat berkomplot dengan Xiongnu ini, bagaimana penjelasannya? Tuan Li, yang mulia Putra Mahkota yang mengirim surat-surat itu dari Pangeran Xiongnu untukmu. Barang-barang ini harusnya kau jelaskan. Sekarang kau jelaskan. Yang mulia, ini pasti ada yang mau menjebak. Tapi surat-surat ini ditemukan di rumahmu. Surat ini,
Pangeran Xiongnu menyuruhmu melapor ke Kaisar, memerintahkan pasukan Chen mundur, berdamai dengan Xiongnu. APA, aku sudah bilang, pasukanku berperan baik. Kenapa Kaisar suruh mundur tiba-tiba? Ternyata kau si bangsa tua. Surat ini, Pangeran Xiongnu memujimu sudah bertindak baik, bahkan memberinya seorang permaisuri. Dia sangat puas dan memberimu hadiah banyak. Ada surat-surat lain. Lanjut kubacakan. Tak Kizanka, kau ternyata hanya mementingkan diri. Ini, kau menyembunyikannya baik. Kukira, kau ingin yang terbaik untuk Dayu. Aku salah menilaimu. Sudah kukatakan, Bangsat tua itu bukan orang baik. Yang mulia, beberapa surat tak bisa membuktikan apa-apa. Bisa jadi dipalsukan orang. Jangan karena ini menuduh menteri setia. Ngomong-ngomong, dan kau juga. Aku tak ada hubungan. Surat menyurat asing. Kau tak punya bukti. Yang Mulia Putra Mahkota, Perdana Menteri dari dinasti Dayu. Berapa gaji bulanannya? ENAM Ratus Tael Perbulan. Kepala Kasim Lee. Hadir. Bawa mereka ke sini. Gaji bulanan Bapak Liu 600, lalu semua barang ini. Tidak mungkin bisa dibeli segini banyak. Barang-barang ini dari mana? Paduka Curiga, hamba korupsi? Jika Paduka tidak percaya pada hamba, silakan periksa asal-usul barang ini. Hamba, hati nurani saya bersih. Paduka Putra Mahkota, jika tidak ada bukti kejahatan yang konkret, hanya dengan ini tak bisa meyakinkan rakyat. Kami setia pada dinasti Dayu. Tindakanmu ini hanya akan menyakiti hati pejabat Dayu. Sudah kukatakan, memangku negara dengan orang bodoh. Negara akan kacau. Meski Paduka, hanya dengan surat palsu ini, ingin menghukum mati hamba. Hamba rela menerimanya. Tapi hamba tidak terima. Akan kubuktikan, dengan nyawa yang suci ini. Bawa orang itu ke sini. Bapak Liu, sumber keuanganmu memang tak ada masalah, tapi dalam penyelidikan, kami temukan hal menarik. Ampun Yang Mulia. Bahan makanan ini, Perdana Menteri yang suruh simpan. Hamba tidak berani menolak. Hamba tidak berani menolak. Kau kenal dia? Kami menemukan di Kabupaten Ningjiang sejumlah gudang beras dengan skala cukup besar. Dia petugas gudang tersebut. Setelah penyelidikan, gudang itu ternyata milik Perdana Menteri. Beras di gudang itu adalah bahan bantuan bencana. Kenapa bahan bantuan ada di tempat itu? Bukan urusanku. Ini semua perintah Perdana Menteri yang menahan setiap kali bahan bantuan. Separuhnya selalu diambil oleh Perdana Menteri. Aku hanya penjaga gudang. Biasa saja. Yang Mulia Putra Mahkota. Ampun, diam kau. Diam. Kepalali. Hamba siap. Apa hukumannya? Berkali-kali merampas bahan bantuan, menyebabkan rakyat sengsara. Menurut hukum Dayu, harus disita semua aset, di penjara kerajaan. Baik. Penggawal. Bawa ke penjara kerajaan. Tidak, kau tak boleh menyentuhku. Aku Perdana Menteri Dayu. Dasar bodoh, tanpa aku Dayu akan runtuh. Kau tak boleh. Ageo, surat-surat ini, apakah kau yang tulis untuk Leaders Hang? Putra Mahkota kami berjanji, kalau kau jujur, akan kau dibebaskan. Benarkah? Putra Mahkota Dayu, takkan ingkar janji. Baik, pangeran ini akan bicara jujur. Surat-surat ini, memang aku yang tulis untuknya. Fitnah, ini fitnah. Yang Mulia, dia berbohong. Yang Mulia, ini benar-benar fitnah. Bukti sudah jelas. Serait Keluar dan Penggal. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia. Hentikan, Pangeran ketiga, tolong aku. Liu Qingshan, sebagai Perdana Menteri Dayu, sudah berkorban untuk Dayu, hanya karena menyunat sedikit bantuan bencana. Kau sudah semua hartanya. Masuk penjara, ini hanya akan membuat pejabat Dayu kecewa. Li Deshang sebagai pejabat tinggi istri, yang rajin bekerja, hanya dengan surat tidak jelas asalnya, dan kata-kata Agu saja. Kau mau membunuhnya? Kau tidak pantas memimpin negara. Tidak dengar. Omong Kozon. Penggawal. Serait Keluar dan Penggal. Saya Pak Bernie. Apa? Kau mau memberontak? Kapan aku bilang mau memberontak?
Mungkin aku salah dengar. Kau masih menggosok Perdana Menteri? Tidak pikirkan cara hadapi bangsa Xiongnu? Aku datang untuk memberi tahu. Sekarang Zaka sudah bawa pasukan. Sudah di bawah tembok kota. Apa? Sudah di depan kota? Cepat, penggal Li Desang sekarang. Dia harus mati di tangan kita. Kau. Pangeran ketiga, tolong aku. Di saat genting seperti ini, Xiongnu datang dengan ganas. Kau pecat menteri penting istana. Bagaimana kelola pemerintahan? Usir bangsa Xiongnu. Montrichen. Perintahkan para jenderal untuk menyerang. Lapor Yang Mulia Putra Mahkota. Kemarin Lingnan dilanda kerusuhan. Sudah kirim 3 kelompok pasukan. Ditambah prajurit yang gugur. Kini, tak ada komandan tersisa. Apa? Zaka, dia prajurit terhebat Xiongnu. Dewa perang Loulan pun bisa dikalahkannya. Lebih baik, lepaskan aku sekarang, agar Dayu bisa bernapas lega. Lalu bagaimana? Ibu kota tidak boleh jatuh. Lawan mereka sampai mati. Dari awal kita tak mampu lawan Xiongnu. Apalagi sekarang, ada Zaka yang datang. Kita makin tak berkutik. Menurutku, lebih baik minta maaf. Pendapatmu ada benarnya. Semuanya, siapkan barang seperlunya. Dan segera kabur. Lapor. Ada laporan. Yang Mulia Putra Mahkota, Xiongnu sudah di gerbang kota. Mereka menantang bertempur. Mereka mau. Putra Mahkota datang sendiri. Bawa Pangeran Agu. Kakak. Sekarang pilihanmu. Bagusla mereka datang. Aku kebetulan perlu korbankan mereka untuk semangati pasukan. Ago. Orang Dayu, berani sekali kau. Lepaskan pangeranku sekarang. Kalau kau mendekat lagi, dia akan tewas. Berani kau. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak lepaskan Pangeran Agu, ku beri kau pelajaran. Wah, aku sangat takut. Dasar idiot. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, kau takkan lolos dari pedang Zaka. Oh, benarkah? Mari lihat siapa yang lebih cepat, dia atau aku. Aduh, sakit-sakit. Longgarkan. Apa maksudmu? Lepaskan. Aduh, sakit-sakit. Mengakui kesalahan? Salah. Berani-beraninya kau. Minta Pangeran Agu minta maaf. Cubana kau. Sakit, pergi. Aku pergi. Kau ingin pangeran ini mati? Sekarang bisa bicara baik-baik? Bisa. Tunggu, ini tidak masuk akal. Bukannya kau idiot? Aku sudah sembuh. Kenapa? Tidak boleh. Perjanjian sudah kubawa. Kau tinggal tanda tangan. Dan Cap Stampel Xiongnu. Ko. Bisa selamat. Kita beres. Perjanjian APA. Main du camp pas du camp. Jangan serang Dayu selamanya. Selamanya tak akan menyerang Dayu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Diam, kau berani ikut bicara? Hanya ini, tak ada syarat lain? Tentu. Masih ada. Ganti rugi 10 juta tael. 1000 gerobak bahan pangan. Pasukanmu tak kubutuhkan. Terlalu buruk rupa. Soal wilayahmu, Dayu tak menginginkannya. Bagaimana? Adil camp. Lepaskan aku. Aku taksi 7. Pergi dari sini. Enyala. Pangeran Agu, jangan terima syaratnya. Aib yang memalukan. Malu apaan? Nyawaku lebih penting atau uang yang penting? Aku tanda tangani. Bai Seturk, Panjernega, dasar bodoh. Aku tanda tangan untuk tipu dia. Setelah aman, tangkap dia. Robek perjanjian busuk ini. Bana dia, tak ada yang tahu. Pangeran Agu. Pangeran Agu bijaksana. Bahasa apa kau pakai? Cerewet sekali. Tuan Putra Mahkota sedang menghajarnya. Diam saja kenapa? Cepat bawa cap resmi. Setelah itu, antar Tuan Putra Mahkota pergi. Tuan Putra Mahkota, kita jalin persahabatan. Amble. 2 tangan. Serahkan dengan sopan kepadaku. Tuan Putra Mahkota. Sekarang bisa kau lepaskan aku? Tentu. Tidak. Apa maksudmu? Ingkar janji. Yang Mulia Pangeran. Apa artinya ini? Kau. Bodoh. Bahasa Turk. Brengsek ko. Kau. Kau mengerti yang kami katakan? Omong kozon. Kau pikir aku mudah dibodohi? Untung aku punya rencana cadangan. Apa? Kau bisa meracuni Murongyur. Kenapa aku tidak bisa meracunimu? APA. Kotuli. Atau tidak mengerti, racun yang kuberikan adalah Dayu. Obat ajaib nomor 1,
Ban Budian. Kekuatan obat ini pasti sudah kalian dengar. Jika aku mati, kau juga harus ikut dengan jangan harap ada penawarnya. Kau punya waktu setengah jam. Sudah cukup jelas? Yang Mulia Pangeran, aku salah. Yang Mulia Pangeran, aku mohon berikan aku penawarnya. Yang Mulia Pangeran. Dan dia tadi sombong sekali. Suru diaber lutu padaku. Berlutut. Cepat berlutut. Kenapa tidak dari tadi? Tung. Ini setengah penawarnya. Setelah kau mengirimkan ganti rugi dan Makanan. baru kuberikan sisanya. Ambil. Oh, lupa. Kau tidak punya tangan. Baiklah, aku akan menyuapimu sendiri. Ah, Jangan muntah. Hati-hati, nyawamu bisa melayang. ah. Tidak berterima kasih padaku karena... Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Kalau begitu, aku pergi. Selamat menikmati hidanganmu. Fait. Balade Andamut et la culacucan. Aku harus mencabik-cabiknya. Kenapa bengong? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Pangeran ketiga, itu bukan tempatmu. Denga, putra mahkota sudah kembali. Kau pasti mati. Dua kakak ipar. Kalian terlalu naif. Dia Sandarayan. Hadapi 200,000 pasukan Kira kakakku yang bodoh bisa kembali hidup? Konyol. Kau, Apa maksudmu? Lebih baik ikuti aku. Nanti, akan kumohon pada Pangeran Agu. Hanya dia yang menikmatimu. Agar kau tak terlalu menderita. Anjing, tak kusangka kau begini. Putri. Jangan marah. Aku hanya ingin bersenang-senang. Padamu aku tulus. Jangan sakit hati. Aku akan merasa kehilangan. Aku akan Ada cekat. Kuarda. Putri, jangan marahi binatang itu. Bernie. Hina putra mahkota? Aku akan menghabis biar ku perlihatkan sifat asliku. Lihatlah. Anjing mana yang berani klaim jadi putra mahkota? Kau kembali. Masih bisa hidup? Ayahmu kembali. Heran? Kami hampir mati karena kami kira kau tewas. Dengan dua selir cantik, mana mungkin ku tinggalkan kalian? Bencinya, Syukurlah kau baik-baik saja. Sekarang giliran adikku menghitung semua ini. Apa maksudmu, bodoh? Mau apa? Aku mengantarmu pesanan. Bicara omong kosong apa? Berninya kau pukul aku. Pesanan ini pedas. Tahan ya. Masih mukul. Diam semua ngapain? Cepat tangkap dia. Berani menyebut diri putra mahkota? Tamparan ini untuk sikapmu yang tak sopan. Tamparan ini karena tak hormat kerajaan. Tamparan ini untukmu yang. Berkanadan Merugikan Rakia. Tamparan ini karena aku belum puas memukul. Akan kubunuh kau. Bukannya kau idiot? Bagaimana bisa? Baru sadar sekarang? Dibanding aku, kau lebih mirip idiot. Bagaimana si idiot ini? Aktingnya mirip nggak? Kau sudah bohong selama ini. Jika tidak berpura-pura, mana bisa kau lengah? Bagaimana menghabisi antek-antekmu? Sekarang tak perlu berpura lagi. pantas saja, ku bilang akhir-akhir ini dia, auranya berbeda dari dulu. Sangga melegakan. Ini mustahil. Selagi aku tak ingin membunuh. C'est pas de la manga. Rasanya benar-benar memuaskan. Apa dia terus pura-pura bodoh? Aku juga tak menyangka. Kami Senua terdepulannya. Ditambah kekuatannya luar biasa. Kini dia mengalahkan Xiongnu, memegang tampuk kekuasaan. Sebagai pangeran, sudah tidak ada jalan mundur. Paduka. Hamba tua ini punya satu cara. Pasti bisa membalikkan situasi. Apa caranya? Pangeran Xiongnu dipermalukan begini. Mereka takkan tinggal diam. Benar. Ini harus diwaspadai.
Lalu bagaimana? Hadapi dengan strategi. Sesuaikan kondisi. Jika mereka berani datang, akan kuajari mereka. Rakyat Dayu pun punya nyat. Putra mahkota. Ada masalah besar. Apa yang terjadi? Yang mulia, dia sudah sadar. Apa? Ayah. Ayah Onda. Ayah sudah bangun. Kenapa datang ke sini? Seharusnya putra yang mengunjungi ayahanda. Silahkan duduk. Yang katanya kau sudah pulih. Awalnya hamba tidak percaya, tapi sekarang melihat kau memang sudah tidak bodoh. Putra sudah pulih beberapa hari lalu. Ayahanda tak perlu khawatir. Hamba juga dengar, selama hamba pingsan, kau memimpin negara dan melakukan banyak hal, benarkah? Itu hanya hal-hal kecil. Hal kecil? Hal kecil yang hebat. Kau menghina Pangeran Xiongnu, berseteru dengan Xiongnu, membunuh menteri istana, memukul saudara sendiri. Ini hal kecil? Orang tua ini ternyata kaisar yang lemah. Tahukah kau Xiongnu itu? Kakak. Seluruh rangkaian peristiwa sudah hamba ketahui. Pernahkah kau pikirkan konsekuensi perbuatanmu? Konsekuensi? Kita sudah diinjak-injak sampai depan rumah. Masih tanya konsekuensi? Kau mundur selangkah. Mereka maju sepuluh langkah. Dayu sebenarnya sudah sepakat dengan Xiongnu, bersiap berunding damai. Cukup serahkan permaisuri dan 2 kota, Dayu akan aman. Tapi kau malah memperburuk. Kini istana kehabisan staf. Bagaimana hadapi Xiongnu? Perundingan? Persetan perundingan. Hari ini 5 kota, besok 10 kota. Berapa lagi wilayahmu? Kau pengecut. Aku tidak. Kurang ajar, berani bicara begitu pada ayah? Rupanya kau tak mau jadi putra mahkota. Benar tak mau lagi. Persetan gelar putra mahkota. Siapa mau silahkan. Kau, anak durhaka. Kemampuanmu sudah hamba lihat. Mulai hari ini, kau tak perlu jadi putra mahkota lagi. Mulai hari ini, aku akan mencabut jabatanmu sebagai pangeran mahkota. Yang mulia, jangan dilakukan. Yang mulia pangeran mahkota, mampu mengatur negara, bisa membedakan benar salah. Jangan dicabut jabatannya. Berani kau, budak, bicara di sini? Pergi. Hanya dalam beberapa hari, kau telah membuat Dayu terjerumus ke keadaan yang sangat sulit. Katanya bisa mengatur negara, bisa bedakan benar salah. Jika bukan Tai yang menyadarkanku, biarkan dia terus memimpin negara. Dayu pasti hancur. Dia menyelamatkanmu, tapi kau tak. Siapa yang membuatmu koma? Kakak Kaisar, apa maksud perkataanmu? Jangan-jangan kau bilang, akulah yang membuat ayah pingsan? Kosondiri Dayu persualannya. Jangan kau memfitnahku, kakak. Sampaikan titahku, Pangeran Mahkota Zhao Yang, saat aku terbaring koma, gagal memimpin negara, membunuh menteri penting, memicu konflik dengan negara tetangga. Perbuatan itu sungguh keterlaluan. Aku mempertimbangkan alasanmu. Atasi bencana di Nanhuai, berkontribusi mengurus negara, hukuman mati dihapuskan, jabatan Pangeran Mahkota dicabut, dinobatkan sebagai Raja Shu, segera berangkat ke Shu, jabatan Pangeran Mahkota diberikan kepada Zhou Tai. Terima kasih ayahanda, mari kita pergi. Baik, ayahanda. Menurutku Kaisar Dayu kalian ini otaknya dibodohi racunnya? Bagaimana bisa tidak bisa membedakan benar salah sama sekali? Bagaimana kalau aku bantu kamu memberontak? Bahkan jika kamu kerahkan seluruh kekuatan Lowland untuk membantuku, paling hanya bisa bikin Dayu, dan kita sama-sama terluka. Sudahlah. Terus gimana? Apa harus pergi begitu saja? Shu adalah bekas wilayah pangeran ketiga sebelum diasingkan ke Lingnan. Kekuatannya masih ada di sana. Yang mulia sekarang jadi Raja Shu. Banyak masalah akan muncul di sana. Selama 2 selir tersayang ada, kemanapun adalah surga. Soal pangeran ketiga itu, tidak perlu ditakuti. Permaisuri Shu datang. Yang Ibu. aku sudah tahu semua masalahmu. Aku datang untuk bicara hal penting dengan... Apa itu? Sekarang situasinya, meski kamu maafkan pangeran ketiga, dia pasti tetap tidak akan melepaskanmu. Kini dia jadi putra mahkota. Jika ingin melawannya, hanya ada satu cara. Maksudmu? Kira? Tapi aku di Dayu, tak punya pengikut. Mau kudeta bagaimana? Tidak, kamu punya. Cari saja pangeran pertama, kakakmu itu. Dia pasti akan membantu. Pangeran pertama? Bukankah dia sudah mati? Dia masih hidup. Dia tidak hanya selamat, tapi juga membangun kekuatan besar. Kekuatan apa? Paviliun Bayangan Surgawi. Organisasi terkuat dengan banyak ahli. Yang Mangaze Nazib Negaran Gara. Nomor 1 di dunia.
Benar, TAPI, meski paviliun bayangan surgawi kuasai banyak negara, itu hanya negara-negara kecil. Kalau tidak, dunia sudah bersatu. Meski begitu, organisasi ini tetap berbahaya. Tunggu, maksudmu, paviliun ini dibuat kakakku? Bagaimana bisa? Pangeran pertama sangat perkasa di medan perang. Pangeran ketiga, perseteruan mereka memanas. Akhirnya, saat pangeran pertama pulang dari perang, dijebak pangeran ketiga. Zhao Tai Singukeji. Dazar. Syukurlah pangeran pertama selamat. Dia diselamatkan saat terluka. Dia sadar, di istana ini tak bisa tinggal lagi. Makanya, Myanmar mendirikan paviliun ini. Aku tak mengerti jika ini milik kakak. Kenapa tak ada Pilansung? Pangeran ketiga? Sejak diserang, lukanya tak sembuh. Tak boleh ketahuan. Dia menunggu momentum tepat. Kaulah momentum itu. Dia di mana sekarang? Tapi markas paviliun ada di wilayahmu. Kau tahu Hill. APA, suruh aku datang dalam 1 jam atau wali kota diganti. Berani sekali bicara. Tuan wali kota, Jia sengaja mengguji tuan. Tergantung kemampuannya. Apakah dia senggap? Pangeran turunan bodoh ini masih sombong juga? Pangeran ketiga, Yukin, perintah yang mulia putra mahkota, sudah siap? Semua sudah selesai. Baik. Kalau begitu, akan kuhadapi Pangeran Shui. Sekalian beri tahu, ajalnya sudah dekat. Tuan wali kota sibuk rupanya. Hari ini aku tiba cuma kirim 2 anak buah. Mohon ampun yang mulia, hamba sedang mempersiapkan Jamuan Peniam Butin untuk Paduka. Jadi agak terlambat. Tak menyangka, Paduka datang secepat ini. Jamuan penyambutan? Benar. Sudah kumaklumkan ke keluarga besar ijo. 3 hari lagi akan ke balai kota untuk menyambut Paduka. Sekalian, umumkan kedatangan Yang Mulia Pangeran Shu. Nanti, mohon kehormatan Paduka untuk hadir. Baiklah. Aku beri kesempatan. 3 hari lagi akan hadir. Sebaiknya jangan. Ada akal bulus. Tentu tidak. 3 hari lagi, kematianmu tiba. Hamba pamit. Orang itu pasti punya niat jahat. Pasti ada masalah di pesta penyambutan. Kau benar mau pergi? Pergi, tentu saja pergi. Aku tahu tak akan mudah. Jika aku tak pergi, Dia pasti akan. Kari Karalin menus a concu. ini kesempatan baik. Perlihatkan ke keluarga besar Yizo. Siapa penguasa sebenarnya di sini? Soba. Belum puas main? Pergi tanpa pamit. Sangat tak sopan. Soba. Soba. Otot dadamu latihannya terasa. Lambec. Beijinggan, kau bejat. Kau mau membunuhku? Masih menuduhku bejat? Hari ini kau juga takkan lolos. Akan kulihat wajah aslimu. Lepaskan. Le pas. Jangan mimpi. Akan ku ketahui siapa diri. Quantique Jugako. Apa maumu? Mo. Apa kita kenal? Tidak. Kenapa kau mau membunuhku kalau tidak kenal? Shu Shangjing. Zhao Tai. Agu. Tidak mau bicara? Kubunuh kau sekarang. Kau pikir aku takut? Tak Takutia. Kau ingin apa? Ingin melakukan apa? Tanga Malam Bejini. Perempuan cantik di ranjangku. Apalagi yang kulakukan? Lepaskan aku. Nggak nyangka, cewek kecil ini cukup tangkas. Aneh ya, orangnya mana? Pengin tahu identitasku? Datant que Peonito. Lin Wangking. Hai, kok pagi-pagi banget tidur nyenyak sendiri?
Kok di kamar ada bau wanita lain sih? Nggak mungkinlah. Tapi, Mungkin kamu cium. Siom, Salah cium. Benarkah? Iya dong. Mau kemana? Ayo sini. Peony Tower ini. Coq Mirip Treasure Pavilion ya? Wajah. Tuan TMU. Wajahnya asing nih. Pertama kali kesini? Kalau gitu, mau di lobi atau ambil ruang VIP? Aku cari orang. Lin Wan King ada di sini? Wah. Oh, mau cari Nona Wan King ya? TAPI, dia bilang hari ini nggak mau terima tamu. Wah, So eksklusif amat. Tadi malam. pas bersama cu. Nggak segitu sombongnya. Dasar kurang ajar, bicara sembarangan. Fitnah Nona Wan King. Dia selalu menghibur tapi tidak menjual diri. Malam hari nggak terima tamu. Kemarin mana mungkin bersama kamu? Wah, Tuan Siu. Apa kabar datang ke sini? Jangan-jangan mencari Nona Wan King? Tentu, mau apa lagi? Gedung Mudan ada apa lagi yang layak dikunjungi? Maaf sebenarnya. Nona Wan King bilang, hari ini dia tidak mau menemui tamu. Aku sudah tahu dia tidak menerima tamu hari ini. Tapi masih ada satu cara. Kau lihat. Tuan datang untuk pantun berbalas? Tentu, aturan Gedung Mudan hanya perlu menyelesaikan 2 bait ini. Lalu bisa. Bersama Nona Wan King 3 jam lamanya. Hari ini kubawa murid utama Master Wang Qishan. Pasti bisa membuat Nona Wan King puas dengan jawaban kami. Muridnya Wang Qishan? Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu. Orang yang memfitnah Nona Wan King ini, apakah kau bilang Nona Wan King semalam bersama kau? Omong kosong. Dia tak pernah menerima tamu malam hari. Oh, benarkah? Aku memang tidak tahu. Semalam, dia datang ke tempat. Tapi pelayanannya sangat buruk. Cari mati. Kalau berani mengada-ngada lagi, kublat mulutmu. Ayamu Shu Shangjiang, Ayahmu pun tak berani bicara seperti ini pada Kuraza, Kamulayang Karimati. Dasar tak tahu diri. Nama ayahku. Berani kau sebut langsung? Xiao Qiang. Serang. Tuan Siu, lebih baik jangan berkelahi di dalam Gedung Mudan. Kalau memang untuk pantun, ayo segera mulai. Karena Nona Wan King sudah memberi perintah, sementara ini kubiarkan kau hidup. Ini adalah Gedung Mudan. 2 pasang. Tulisan paralel yang dianggap mutlak sepanjang zaman. Jika bisa membuat pasangan yang cocok dan memuaskan Nona Wan King, maka boleh menghabiskan 3 jam bersama Nona Wan King. Tuan Zhang, mohon bantuannya. Baik. Menara Wang Jiang melihat Sungai Manggalar. Dari atas menara Wang Jiang memandang aliran sungai. Sungai jernih mengalir di bawah menara, luar biasa. Kabut selimuti rumah hitam tanpa barang. Hahaha, pasangan yang sempurna. Pantas saja sampai sekarang, tak ada sirampan yang bisa membuat pasangan ini ternyata memang pasangan mutlak sepanjang zaman. Tuan Zhang, bagaimana dengan Anda? Meskipun ini dianggap pasangan abadi, tapi hamba mau mencoba menjawabnya. Tuan Sang begitu yakin di hari ini pasangan abadi Gedung Mudan. Mungkin akhirnya akan terjawab. Hari ini kita mungkin akan menyaksikan sejarah. Benar juga. Pasangan sebelah kiri. Aku jawab, menyaksikan tsunami. Saat melihat tsunami, tersenyum melihat laut. 1 ruang tsunami, 1 ruang tawa laut. Pasangan sebelah kanan. Aku jawab, hujan turun di hutan tetangga, kilin hujan. Bagus, pasangan yang bagus, sungguh luar biasa. Pantaslah, murid utama Master Wang Qishan. Struktur paralelnya sangat rapi. Sebelumnya sudah ada yang mencoba menjawab pasangan ini, tapi tak ada yang sesempurna jawabanmu. Nona Wan King, apakah Anda puas? Jangan-jangan, ini pun tak bisa memenuhi syarat Nona Wan King? Mungkin lebih baik Tuan Zhao di sana yang mencoba. Aku. Nonik Wan King, meskipun tak menyukai syair balas Tian Sang, tak perlu mengginakan seperti ini. Mana? Di mana henaknya? Syair balas Tian Sang masih belum memuaskan Nonik Wan King. Dasar sampah, apa yang bisa dia bikin? Aku sampah. Kalau bikin sampah, APA lagi? Kau yang tak bisa mendapatkannya, lalu menyebar fitnah. Persis. Dia ini berani bilang Nonik Wan King menginap di tempatnya semalam, bahkan bilang layanan panggilan. Sungguh konyol. Tian Sang saja tak bisa menjawab. Orang kasar seperti itu, mana mungkin bisa membuat syair? Tuan Muda, hamba sudah mempelajari banyak kitab dan berguru pada Master Wang Qishan, baru bisa membuat syair ini. Sungguh tak mudah. Berapa tahun kau sekolah? Berguru pada siapa?
Aku tak punya guru ternama, tapi pernah mengalami pendidikan yang luar biasa. Siapapun yang mengalami pendidikan seperti pasti bisa mengalahkan. Mustahil. Pendidikan APA? Pendidikan wajib 9 tahun. Wahahaha, omong kosong, sangat menggelikan. Kereza, tak perlu lagi, buang-buang waktu kami. Si gila ini pasti tak bisa menjawab. Siar sepadan ini. Jangan buru-buru. Biarkan dia mencoba. Lin Wangqing. Aku datang mencari, bukan untuk bikin syair. Kalau memang mencariku, maka harus lebih menyelesaikan 2 syair ini. Kalau tidak, mana bisa menemuiku? Harus kucoba. Tentu saja. Ini aturannya. Jangan-jangan, Tuan Zhao. Kau tak sanggup? Sanggup atau tidaknya, semalam kau sudah tahu jawabannya. Ini Bepertama. Seyamambala. Sumur cetak bulan, mencetak bayangan bulan. Sumur cetak bulan mencetak bayangan bulan. Sumur bulan abadi. Bayangan bulan kekal. Bagus. Luar biasa, tak hanya selaras, tapi juga mengungguli Tuan Sang 1 tingkat lebih tinggi. Sumur cetak bulan yang memukau. Bait kedua? Un tuc Bekedua. Seyamambala. Asap mengelilingi atap indah. Burung layang-layang lenyap. Mantap. Sempurna sekali. Tak hanya tiap kata terkait, tapi juga selaras sempurna. Karakter terakhir, benar-benar sentuhan jenius. Asap dan lenyap bermakna ketiadaan. Sungguh luar biasa. Hebat, tak mungkin, kau. Baik. Aku tahu. Kau sebenarnya Kino Lin Wangqing. Mungkin saja kau sudah dapat jawaban darinya sebelumnya. Dengan kata lain, kau bersekongkol dengannya untuk menipu kami. Kalau tidak mustahil, kau bisa membuat bait itu. Mengapa tak mungkin? Jika kau memang berbakat, mengapa tak terkenal? Lin Wangqing. Jika tak mau patuhi peraturan sendiri, tak perlu pasang 2 bait ini, sudah terpasang. Mengapa carry orang untuk tipu kami? Kalian bilang, aku dan dia bersekongkol. Ada buktinya? Jika dia benar-benar bisa membuat bait abadi, tentu dia juga bisa menciptakannya. Baik, jika kau bisa membuat bait setara ini, baru aku percaya, dia benar-benar berbakat. Tuan Zhang, perkataanmu tidak masuk akal. Jika ini puisi abad, pasti sudah direnungkan lama, sebelum ditulis. Mana mungkin dibuat sembarangan? Tampaknya, tebakanku tepat, dia tak punya kemampuan nyata. Baik. Agar tak ada yang ingkar janji, berikan temanya padaku, supaya tak bilang nanti. Aku sudah siap sebelumnya. Baik, jika kau begitu percaya diri, kita sama-sama berada di gedung Moutan ini. Buatlah puisi bertema alam, beranikah kau? C'est-tu jus? Yang pertama, asap mengunci dedaunan kolab. Luar biasa, sungguh jenis. 5 karakter ini mengandung unsur 5 elemen, maknanya sangat dalam. Yang Kedua. Sepi di balik jendela dingin. Brilian. Ini benar-benar masterpiece. Ini mustahil. Dari mana kau dapat ini? Bajak nenekmu. Aku juara sastra. Kenapa mustahil? Futakut comment j'incari. Padahal temamu yang tentukan. Sekarang masih saja berdebat tanpa alasan. Kira Kutak Bizamara. Kalau begitu, waktuku yang tersisa untuk Tuan Zhao. Nona Wangqing. Kau semalam benar bersama dia? Benar. Dan Tuan Zhao sangat hebat. Kamu yang menyuruhku datang, tapi tak mau menemuiku, masih memberiku teka-teki. Katakanlah, apa tujuanmu? Tuan tak perlu terburu-buru. Wan King bisa menemani Tuan 3 jam. Mari, cicipi dulu masakan Wan King. Aku sedang buru-buru. Tuan benar-benar tidak sabar. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas urusan serius. Pasti Tuan sudah bertemu dengan Su Shanjiang? Tentu. Tuan semalam berkata, Su Shanjiang tak berani membunuhmu. Tuan, perkataan itu salah. Apa maksudmu? Su Shanjiang bukan cuma berani membunuhmu, tapi juga dia berani melakukannya di depan semua klan Yizhou. Jadi maksudmu 3 hari lagi? Benar. Su Shanjiang sudah menyiapkan ratusan pasukan baju hitam untuk menyerangmu di pesta penyambutan nanti. Bagaimana kamu tahu? Dan. Kenapa memberitahuku? Kemarin malam kamu bukan mau membunuhku? Pernah dengar Istana Bayangan Langit? Tentu. Perkenalkan kembali diriku. Hamba adalah Ketua Istana Bayangan Langit, Lin Wangqing. Ko adalah pemimpin pavillon Bayongan Longi. Apa tidak terlihat begitu? Sepengetahuan, Pemimpin pavillon Bayongan Longi seharusnya. Putra Mahkot sudah mundur ke belakang setahun lalu, menyerahkan pavilion Bayangan Langit padaku, menggantikannya sebagai pemimpin. jika kau memang pemimpinnya,
Kenapa bisa bersembunyi di tempat hiburan malam ini, bahkan jadi primadona di sini? Hanya dengan cara ini, bisa menghindari perhatian orang. Bikin Vegeta? Lalu tadi malam, Percobaan pembunuhanmu tadi malam adalah perintah putra mahkota yang memerintahkanku melakukannya. apa katamu? Jangan buru-buru, Tuan Muda. Putra mahkota memintaku membunuhmu. Bukan bermaksud membunuhmu, tapi ingin mengujimu, menguji kemampuan bertarung. Tapi siapa sangka? Siapa yang menyangka? Aku sama sekali bukan tandinganmu. Kau malah. Kau tidak memberitahuku sebelumnya, lalu salah siapa? Ini semua karena putra mahkota memperingatkanku untuk tidak memberitahu. Tadi malam dan hari ini adalah ujian untukmu. Kau harus lulus ujian ini, baru bisa kuberikan pavilion bayangan langit. Badaku? Lalu dia bagaimana? Dia tidak ingin menyelesaikan orang itu? Putra mahkota, keadaannya kritis. Apa? Dia sekarat. Urusan jamuan nanti dulu. Cepat bawa aku menemuinya. Aku sudah tahu kau pasti datang mencariku. Kak, racun apa yang menyerangmu? Aku Pantak tahu. Bertahun-tahun ini, ku cari tabib tak ada yang tahu jenis racun apa yang kuderita, dan tak ada yang bisa menyembuhkanku. Waktuku tidak lama lagi. Sebelum mati, bantulah aku balas dendam. Tenang saja, Kak. Danda mini pasti Kubala. Aku pasti membantu. Temukan penawarnya. Takuza, selama ini, tak kutemukan penawar. Mana bisa ditemukan secepat ini? Sekarang, kau fokus saja pada Lao San. Aku tahu racun apa yang menyerangnya. Kokko datang. Mengawasi ulahmu. Apa maksudmu? Kau tahu rekangku? Jangan main-main. Kami carry tabib kemana-mana. Tak ada yang tahu jenis racunnya. Kau cuma lihat sekilas. Mana mungkin tahu? Aku serius. Racun yang menyerangnya. Racun sihir dari barat. Rakin Sir Bara. Raken Sihir Barat? Oh iya. Dulu di sekitar Lausan ada orang dari barat. Kau tahu cara menawarnya? Raken yang kau derita. Hanya ada di kitab kuno. Mungkin di sana ada. Cara menyembuhkannya. Akan kusuruh orang. Ambil kitab itu untuk diperiksa. Terai makasih banyak. Jangan buru-buru berterima kasih. Aku bisa menyembuhkan, tapi ada syaratnya. Sirah APA, silakan sebutkan. Setelah sembuh, Jangan rebut tahta dari suami. jangan kau khawatir berlebihan. Sejak dulu, aku tak pernah tertarik tahta. Jika tidak, dulu saat berkuasa, prestisiku di militer tinggi. Adik kedua dungu, adik ketiga masih muda, sudah rebut tahta. Baguslah. Kakak, istirahatlah dulu. Nanti saat menghukum adik ketiga, masih butuh bantuanmu. Wanching, soal pesta penyambutan, sudah didiskusikan? Orang Tainian akan menyusup saat pesta ke kediaman wali kota Harry Su Shanjing dan surat rahasia Zhao Tai. Lalu basmi pasukan zirah hitam. Kita pakai kembang api sebagai sinyal. Tapi kau harus alihkan perhatian Su Shanjing di pesta. Baik. Dasar sampah, mau apa kesini? Hari ini ada pesta di kediaman wali kota. Cepat minggir. Aku pergi. Tanpa aku pesta ini, tak akan sukses. Kau pikir diri ini, saya tanpa kau masih bisa. Cepat pergi. Aku hitung sampai 3. Kalau tak segera pergi, jangan selagan aku. Ribut apa ini? Kusuruhmu sambut tamu. Malah ngapain ini? Ini dia yang kubicarakan kemarin, si perebut cewekku. Hari ini, berani nekat masuk pesta, kusuruh pergi, dia tetap bertahan. Tuan tunggu sebentar. Akan kuhabisi dia sekarang. Yang mulia Pangeran Shu. Tuan Datang, mohon maaf. Shu. Pangeran Shu. Pangeran Shu. Baginda Datang. Maafkan kelelayan kami. Putra wali kota Su sungguh angkuh. Berkali-kali hendak mencabut jabatan. Pangeran Shu. Anak saya tidak mengenal Baginda. Jika ada yang tidak berkenan, mohon beri wajah pada orang tua ini. Maafkanlah. Mais Mafkan? Dengan status, kenapa harus memaafkannya? Lagipula. Wajamaka Mapayong Kopunya? Perkataan Pangeran Shu benar. Tenang saja, pulang nanti. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Tak perlu. Kau tak bisa mendidik. Akan kugantikan kau. Aku dipukuli, anakku. Bersabarlah dulu, hari ini adalah hari terakhirnya. Hadirin sekalian,
mengumpulkan para kepala keluarga hari ini untuk menyambut kedatangan Pangeran Shu. Terima kasih atas kehadirannya. Pangeran Shu datang dari jauh. Pantas kami menyambut. Tak disangka, Pangeran Shu masih berenergi seperti ini. Penuh semangat. Benar. Tak terlihat sedikit pun kesedihan orang terbuang. Tak ada sedikit pun kemerosotan setelah dipecat. Apa maksud perkataan Tuan Su ini? Tak ada maksud khusus. Aku hanya merasa prihatin. Yang mulia Pangeran Shu sedang dalam masa kejayaan, tapi dipaksa meninggalkan ibu kota. Datang ke daerah terpencil kami. Terpencil. Justru di sini aku merasa, aku bisa menunjukkan kemampuan, karena aku sudah datang. Dan perwakilan klan besar Yizu hadir. Maka akan kuumumkan peraturanku pada kalian. Oh? Tapi kami belum paham, peraturan seperti apa yang dimaksud Yang Mulia? Peraturan pertama. Siapapun yang melanggar, hukum Dayu akan dihukum. Bahkan anak bupati sekalipun, tak terkecuali. Tentu saja, kami semua warga Dayu harus taat hukum. Peraturant Kedua. Jangan sok jago di depanku, karena aku akan mempermalukan. Yang Mulia, peraturan kedua Yang Mulia, agak kurang jelas maksudnya. Nanti juga akan paham. Peraturan ketiga. Semua yang terlibat. Bisnis ilegal harus menyetor 50% pendapatan kepadaku. APA, apa kau sadar omonganmu ini langsung minta 50% laba? Kau pikir kami akan diam saja? Kau yang untung besar, kau cuma pangeran yang tidak diistimewakan tanpa dukungan politik. Sejak datang ke Shu kami taat, berani-beraninya kau mengincar aset keluarga kami. Dari perkataan kalian, sepertinya peraturan tidak akan dipatuhi ya? Yang Mulia Pangeran Shu, maafkan kami, tak bisa mematuhi perintah. Jika Yang Mulia memaksa membuat aturan seperti ini, maka tunjukkanlah apakah Anda sanggup melakukannya. Menurutmu aku tak punya kemampuan? Andai dikirim ke Shu, jelas ini pertanda Baginda Kaisar sudah sangat kecewa pada Anda. Bahkan seandainya gelar putra mahkota dicabut, masih akan dikirim ke Jiangyan Yang Makmur. Pertama, tak punya kekuatan. Kedua, tak ada dukungan Kaisar. Dengan apa Anda berani merebut 50% kami? Wali Kota Shu. Saatnya Anda menyatakan sikap. Menurutmu aturanku ini harus diterapkan atau tidak? Yang Mulia Pangeran Shu, menurut hamba, perkataan mereka ada benarnya. Saat ini, sebaiknya tetap tenang saja. Jika tidak, lokasi ini jauh dari kekuasaan. Jika jadi sasaran umum, sekali ada kesalahan, nyawa bisa melayang. Itu tentu tidak baik. Yang Mulia Wali Kota, apakah maksud ucapan ini ingin membunuhku? Yang Mulia bercanda. Membunuh sembarangan, itu hukuman mati API. Hamba dengar Yang Mulia telah melakukan kejahatan besar, bukankah tadi Anda katakan? Peraturan pertama adalah siapapun orangnya, harus taat hukum Dayu. Baiklah, hari ini hamba berani menjatuhkan hukuman, mengadili Anda. Benar, aku akan mengadilinya. Mengadili dia sebagai penjahat Dayu. Aumont causant. Aku penjahat Dayu? Berani sekali si Wali Kota. Campingan ini. Nyali kau sebagai Wali Kota yang tak berguna ini cukup besar juga ya. Kau masih berpura-pura di sini. Terus terang saja, Pejinda menjerimu ku ijo. Itu karena masih mempertimbangkan ikatan keluarga. Sedangkan aku sebagai wali kota bersikap tegas dan adil, justru ingin menyuruhku untuk menghakimimu. Ternyata begitu, aku sempat bertanya-tanya, mengapa Baginda mengutusmu sebagai Raja Shu? Bukannya ke daerah Makmur seperti Suhu. Kaisar yang melanggar hukum pun setara dengan rakyat. Baginda bijaksana. Kalau begitu sebutkan, dosa apa yang kuperbuat? Baik. Kejahatan pertama, menghukum mati Li Dejong, menteri ritual, memenjarakan perdana menteri Dayu, Lu Qingshan di penjara bawah tanah. Li Daren mengabdi untuk negara dan rakyat, bekerja siang malam, kau malam menghukum matinya. Tiran tak berperi kemanusiaan, Lu Daren demi Dayu kita, berjuang mati-matian. Mengerbangkan segalanya. Semua yang hadir di sini, pasti pernah menerima kebaikan Lu Daren. Tapi kau justru memasukkannya ke penjara. Mereka berdua. Satu bersekongkol dans Gangxiong Nu. Membahayakan Dayu. Satu lagi menilep bantuan Benkana. Menyiksa rakyat. Kalau mereka tidak dihukum, lalu siapa yang harusnya? Tapi menurut informasi wali kota ini, yang bersekongkol dengan Xiongnu itu kau. Yang menyiksa rakyat juga kau.
Dosa keduamu ini, Berskongkol dengan Xiongnu, menyiksa rakyat jelata. Tindakanmu ini, pantas dihukum mati, sianat untuk kejayaan, melawan kodrat langit, menindas rakyat kecil. Dosa tak termaafkan, Nona Wanching, mengapa menyukai orang sepertimu? Kau selalu bilang, Aku Berkhianat pada negara. apa buktimu? Awalnya Li berhasil berunding dengan Xiongnu, menyerahkan putri mahkota, agar Dayu aman. Tapi kau justru terus menghalangi, membuat Dayu diambang kehancuran. Ini disaksikan para menteri. Langung melihat, apa lagi buktimu? Koali memutar balik fakta. Lagi pula, kau rekini pangeran Xiongnu, membuat Xiongnu murka. Xiongnu mengalihkan, Senua Kemerahan ke Dayu. Dengan apa Dayu melawan? Benar, dulu Dayu bisa lawan Xiongnu, karena sebagian besar pasukan Xiongnu tersebar di negeri lain. Kini pangeran Xiongnu dendam. Dayu pasti akan menerima Kemerahan penuh Xiongnu. Masalah di Nanhuai, kau bersekongkol dengan bupati, menipu atasan dan bawahan, memperdaya menteri penting. Masalah tak kunjung selesai. Untuk putra mahkota sekarang, mengambil persediaan pribadi. Berkat itu rakyat Nanhuai bisa makan kenyang. Kemampuanmu memutar balik fakta, lebih hebat lagi, benar-benar hebat. Masih mau membantah? Jika bukan karena kebijaksanaan putra mahkota, rakyat Nanhuai sudah jadi mayat berserakan. Hebat benar Pangeran Shu. Hari ini, jika wali kota Shu tak membongkar, rakyat Shu sudah pasti terjun dalam penderitaan. Tampaknya, Kaisar mencabut gelar Keputusan Sangat Bijak, menyerahkan masa depan Dayu kepada orang seperti Dayu akan hancur. Pangeran ketiga, saat bertugas di Shu, sudah menunjukkan kebijaksanaan. Kini menjadi putra mahkota. Itu haknya. Putra mahkota, sudah bereskan banyak masalahmu. Lalu kau, bagaimana kau memperlakukannya? Di depan di hadapan musuh Xiongnu, kau tanpa dia, dan menghinanya habis-habisan. Ini dosa ketigamu. Diapanta dit en part. Bangsat, sudah di ujung maut, masih keras kepala. Apa? Dari perkataan, kau ingin menghukum mati aku? Kenapa? 3 dosa bersamaan. Kau tak layak hidup. TAPI. Kuhargai status pangeranmu. Ku beri kesempatan bertobat. Akui 3 dosamu itu. Apa aku bodoh? Hingga mengaku dosa? Aku tidak akan. Aku tidak mengakui. Olanji lagi. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak mengakui. Sudah dengar jelas? Ini bukan hanya perkataan sang wali kota sendiri. Sang putra mahkota, pernyataan para menteri istana, hadirin sekalian, bagaimana harus menghukumnya? Tentu sesuai hukum negara. Lord Li dan Lord Lu adalah pejabat yang berbakti. Kau tega menyiksa mereka. Kami akan membela keadilan. Benarkah kalian ingin menghukum mati aku? Hadirin, penjahat Cao Yang akan kuhukum mati di tempat. Ada keberatan? Keluarga Su setuju. Bela dendam untuk Lord Li dan Liu. Kami semua setuju. Dia berusaha monopoli kekayaan kami. Keluarga Yu dukung wali kota. Kami mohon sang wali kota hukum mati penjahat ini. Kalian pikir teriakan kalian bisa menahanku? Tuan Yuda, aku tahu kemampuan tempurmu hebat. Makanya, kau kira aku tak sayap? Jujur saja. Aku sudah menempatkan pasukan baju hitam di sekitar kediaman wali kota. Begitu aku beri perintah, mereka langsung menerobos masuk. Kau tak akan bisa kabur. Oh ya, pasukan baju hitam. Kedengarannya mengesankan. Tentu saja, pasukan baju hitam adalah pasukan elit kediaman wali kota. Bahkan Penggawal Kerajan Sekalapan harus berpikir 2 kali. TAPI, kalau kau mengaku dengan baik, aku tak perlu tindak drastis. Kalau ku bilang, kau tak bisa menahanku. Tak akan menyerah sampai lihat peti mati. Lin Ying, tangkap dia. Ada masalah, Tuan Wali Kota. Tuan Wali Kota, bahaya. Apa yang terjadi? Tuan Wali Kota, pasukan baju hitam sudah dihabiskan Senua. APA. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bawahan pergi mengumpulkan pasukan baju hitam, tapi mereka tidak kunjung merespon. Bawahan mencari mereka di sekitar sini, dan menemukan mereka semua sudah mati. Mati, tidak mungkin. Tidak mungkin. Su Shanjiang, aku sudah bilang, kau tidak bisa menahan. Baiklah. Kau? Tidak mungkin. Kau baru seminggu di sini. Mana mungkin punya kemampuan membasmi pasukan baju hitam? Siapa yang memberitahumu? Aku tidak punya kemampuan, hanya karena aku baru seminggu di sini. Kau meremehkanku. Yang Mulia Ketua, pasukan baju hitam Baron Kana memberontak. Sudah saya kerahkan pasukan untuk menumpas.
Kau Lin Wanqing? Benar, nenekmu sendiri. Tidak, ini mustahil. Bagaimana mungkin pasukan baju hitam dibasmi orang dari rumah Bordio? Kalian ini sebenarnya siapa? Perkenal Kandiri. Aku ketua pavilion bayangan langit. Zhao Yang. Pemimpin pejilian bayangan langit. Tidak mungkin. Kau adalah pemimpin pejilian bayangan langit? Apa kau terkejut? Tadi kau mau menghakimiku. Sekarang ku beri kau kesempatan lagi. Eksekusi aku. Aku hanya menjalankan tugas sebagai wali kota. Jangan coba mengancamku. Mengancam Su Shanjian? Kau kira pangeran ini tidak berani menyentuhmu? Aku wali kota hijau. Pejabat kekaisaran. Kau tak boleh sentuh aku. Walakota Ijo. Wah, Jabatan Besar sekali. Dibandingkan dengan Perdana Menteri Dayu, mana yang lebih tinggi? Kau sekarang sudah pukin. Putra mahkota tak ada hak untuk menyentuhku. Bunuhmu butuh hak? Kau mau bunuh pangeran? Apa masalahnya jika Kubunuko? Paduka Pangeran Shu. Berikan maaf jika bisa. Legipula Paduka yang bersalah duluan. Paduka Pangeran Shu. Jika Paduka bunuh wali kota Su, itu akan menggandakan hukuman. Apa giliran kalian berbicara? Shu Shangjian. Lihat apa yang ditemukan anak buah. Putra mahkota Zhao Tai bersekongkol dengan wali kota Yizhou Su Shanjian untuk memfitnah dan membunuh Pangeran Shu. Bukti nyata. Kau mengaku? Bukti sudah jelas kau mengaku? Kau bilang hamba ini bersalah, tapi kenapa di semua surat ini, Zhao Tai yang menyuruhmu? Menfitnaku? Teknik bicaraku. Tuan wali kota, ini pasti palsu. Tuan wali kota, bicaralah sedikit. Yang mulia, ampunilah hamba. Semua perintah pangeran mahkota, hamba tak bisa menolak. Pangeran mahkota yang memaksamu? Kalo bejitu. Akupaksa Komazukistana. Untuk membunuh pangeran mahkota. Jika Komenolak. Seluruh keluarga ikut mati. Dia kan pangeran mahkota. Bagaimana bisa aku kau bunuh? Dia tidak? Dia tidak berani. Kalo bejitu. Matilah Kosekaran. Aku pejabat resmi, kau tak boleh membunuhku. Shu Shangjian. Wali kota Izu. Bermaksud membunuh hamba. Kuhukum mati di tempat ini. Seluruh keluarga Su akan dieksekusi hari ini. Pemilik pavilion, langkah kita selanjutnya. Apa rencana aksinya? Aku ingat. Pavilion Tianying menggaze banyak aset vital. Dari negara-negara kecil di sekitarnya. Benar. Kan? Ya, tapi negara-negara kecil ini tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Siapa bilang? Pemilik pavilion ingin memanfaatkan mereka untuk APA? Dalam 3 hari, suruh mereka mengerahkan seluruh pasukan untuk mengganggu perbatasan Dayu secara terus-menerus. Apakah pemilik pavilion engine? Tepat sekali. Bu à Pangalian. Lalu serang diam-diam. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa negara-negara Kessel ini tiba-tiba bertindak gila, mengganggu perbatasan Dayu? Baginda, jelas ada dalang di balik ini, sengaja mengganggu Dayu. Aku ingin kau bicara, aku perlu tahu, siapa dalang sebenarnya? Negara kecil ini mencerai-beraikan pasukan Dayu. Jika Xiongnu menyerang sekarang, bagaimana kita menghadapinya? Baginda, hamba pernah mendengar kabar Tianying menguasai neza banyak negara Kessel. Mungkinkah Tianying memeras mereka untuk mengganggu Dayu kita? Tidak mungkin. Tianyika tak pernah ikut konflik. Mengapa tiba-tiba menargetkan Dayu? Kakap, pendapat Liu Aiqing masuk akal. Liu Aiqing, urusan ini akan kuserahkan pada selidiki dalang sebenarnya. Periksa apakah ada keterlibatan Tianying. Hamba patuh. Penjaga, di mana kalian? Tuan Liu, tak perlu berteriak. Penjaga kediaman Perdana Menteri sudah meninggalkanmu. Apa kabar, Tuan Liu? Berani sekali kau kembali ke sini. Apa yang tidak berani? Kali ini, Yang Mulia pasti takkan membiarkanmu lolos. Aku juga tidak berniat pergi. Besok pagi di sidang, aku akan langsung hadapi dia. Untukmu, segera pergilah. Apa maksudmu? Kau tak bisa membunuhku. Tidak. Hei, mengapa Liu Aiqing tidak datang? Kau tidak memberitahunya? Dia tidak akan datang, dan takkan muncul lagi. Berani, kapan Kaisar mengizinkanmu kembali? Aku datang minta keadilan. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan pada bangsawan Liu?
Koh-Lankan. Berani bicara seperti itu padaku? Berani memukulku? Aku sekarang putra mahkota Dayu. Kau yang diasingkan berani-beraninya memukulku. Penjaga. Pasukan istana. Di mana pasukan istana? Pasukan istana mana? Sudahlah. Jangan menigau. Pasukan istana takkan datang. Luar Sudadikpung auront rompu. Apa maumu? Kau mau memberontak? Pemberontakan? Tidak. Tidak. Aku hanya datang menuntut kesalahan. Menuntut kesalahan? Dosa apa yang ada? Aku baru tiba di Wali Kota Izu. langsung mengundangku ke jamuan jebakan. Berusaha mengambil nyawaku. Un Tunyada au Berjaza Menolong. Aku bisa lolos dari bencana. Dan Dalan Dibalik Semuaini. Adaladia. Kau! Omong kosong, jangan gona Solman fitnah. Kakak Kaisar, aku tahu penunjukanku sebagai putra mahkota membuatmu tidak suka, tapi ini bukan alasan untuk menuduhku sembarangan. Zhao Yang, menuduh orang harus ada bukti. Kau bilang semua ini adalah rencana Zhao Tai? Buktinya mana? Bukti sudah ada tentunya. Bukti apa yang dia punya? Ayahanda, jika dia tidak bisa menunjukkan bukti itu berarti menipu Kaisar. Hukumannya adalah mati. Surat-surat ini ditulis Zhao Tai untuk Su Shanjian. Jelas tertulis di dalamnya cara menjerumuskanku, cara memfitnahku, membuatku mengaku bersalah. Ayahanda, surat ini hamba tidak tahu asalnya. Pasti dia yang memalsukan. Ayahanda coba pikir. Jika dia benar, dikepung pasukan baju hitam, bagaimana mungkin dia bisa lolos hidup-hidup? Ko un Jintahu. Bagaimana aku lolos? Aku akan memberitahumu. Adalah Tianyingge. APA. Tianyika, kau berhubungan dengan Tianyingge? Benar, identitas rahasia saya adalah pemimpin paviliun bayangan langit. Kau bilang kau pemimpin paviliun? Jika kau pemimpin mereka, mengapa negar-negar Kessel terus mengganggu Dayu? Pasti itu perintahmu. Tentu saja. Ayah, Dengarlah ini. Sudah kuduga dia mau memberontak. Dia harus dihabisi. Justru karena perintahku, mereka baru sebatas gangguan. Jikatidak. Pasukan Besar. Sudah kepung ibu kota. Kau. Kau bersusah payah. Menghadapku bukan cuma untuk carry kettling can, ada maksud lainnya, lepaskan semua tuduhanmu. Tujuan keduaku adalah merebut kembali jabatan. Putra mahkota Dayu. Bukan un Tukoran. Berambisi jahat sepertimu. Kau tuduhku ambisius? Bukankah kau, untuk merebut tahta, kau tak hanya menjebak, tapi juga membuat kak nyaris kehilangan nyawa. Harus sembunyikan identitas, dan lari dari ibu kota. APA Kadamutati, kau bilang kakak. Dia masih hidup? Benar, saat kakak pulang, dari medan perang dulu, dialah yang menyuruh. Meracuni dengan sihir barat. Jangan asal tuduh. Tak ada bukti. Berani-beraninya kau fitnah. Mau bukti? Akan kubawa kak. Adapi Kolansung. Kau masih hidup? Chiener, mustahil. Kau tak mungkin selamat. Zhao Tai, aku tidak mati. Kau pasti sangat kecewa? Chiener. Benar-benar adik ketiga yang mencelakaimu. Dulu dia persekutu dengan penjahat Lulan, memberiku racun sihir barat, membuatku sakit berkepanjangan. Kalau bukan karena adik kedua, niat jahatnya sudah berhasil. Sayangnya, kau tak bisa dapatkan yang kau mau. Kau bohong. Aku tak pernah sakiti kau. Aku tak bersalah. Sudah di ujung maut tetap keras kepala. Tahukah kau, dulu aku dirikan paviliun bayangan surgawi. Ku sengaja buat kantor intel untuk menyelidikimu. Selama ini, setiap gerak-gerikmu selalu dalam pantauanku. APA. Paviliun bayangan surgawi ternyata didirikan pangeran pertama? Tidak mungkin, dasar sampah. Mana mungkin kau dirikan paviliun itu? Dasar orang tak berguna. Bisa dapat posisi putra mahkota. Kenapa aku tak boleh mendirikan paviliun bayangan? Ayah, kau tertipu berat oleh Zhao Tai. Sekarang akan kuungkap wajah asli orang ini. Tangkap dia. Surat-surat ini membuktikan Zhao Tai mengkhianati intel militer Dayu, menggelapkan dana sipil, dan berkomplot dengan pihak lain. Barang mewah asing ini hasil pertukaran informasi rahasiamu. Dokumen-dokumen ini berisi rencana jahat termasuk konspirasi dengan Liu Qingsan untuk menyuruh selir Yu merakuni ayahanda. Kau benar-benar anak durhaka. Ayahanda, aku bersalah. Aku benar-benar bersalah. Kakak-kakakku, ampuni nyawaku. Zhao Tai. Bermaksud jahat, bersalah tanpa ampun. Dicabut jabatan putra mahkota, dijebloskan ke penjara, tunggu eksekusi. Jabatan putra mahkota, diserahkan ke Zhao Yang. Ayahanda. Paduka sudah tua. Apa maksudmu? Aku berjuang untuk negara dan rakyat selama ini. Paduka malah percaya fitnah. Kalau bukan karena kehadiranku, hari ini, aku tetap akan difitnah. Dayu sedang dalam krisis.
Sebaiknya Paduka beristirahat. Zhao Yang, kau memaksaku turun tahta? Itu tergantung pemahaman Paduka. Pasukan Dayu tersebar di perbatasan. Pasukan pengawal di Hambat Tianyi. Semua ada di tangan Paduka. Kau yakin bisa mengemban jabatan ini? Jika bukan aku, siapa lagi? Hidup yang mulia. Hijab. Hijab. Semua boleh berdiri. Xiongnu menyerang. Aku akan memimpin langsung. Menghancurkan Xiongnu. Mengangkat kewibawaan Dayu.